Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau pagi teman-teman sekalian. Apakah suara saya terdengar jelas di tempat-tempat teman-teman? Kalau tidak jelas, mohon di komen atau bisa di unmute. Oke, jelas ya. Oke, sebentar nih, saya lagi menunggu koneksi dan beberapa tutor yang belum bergabung. Oke, saya mau nyapa dulu teman-teman. Kira-kira dari yang paling barat dulu, ada yang dari Pulau Sumatera yang ikut Zoom pada hari ini. Kalau ada, oh ada, oke ada Kak Sondang, ya, ada Kak Putri. Oke, dari Sumatera kita pindah ke Kalimantan. Nah, dari teman-teman Kalimantan, apakah juga ada di sini? Oke, Kalimantan ada. Kalau Jawa kayaknya pasti ada ya. Kayaknya mungkin yang paling banyak juga dari Jawa kayak gitu. Oke, kemudian kalau dari Pulau Maluku dan ke arah timur, Pulau Maluku, kemudian Sulawesi atau mungkin bahkan dari Papua, kayak gitu. Ya, dari Sulbar, ya, dari Jawa, Kak Nur Fadila, Sulsel, gitu. Oke, teman-teman sekalian, saya buka dulu ya. Saya buka lagi supaya lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual ya, gitu. Biasanya kita di live IG, mungkin teman-teman yang sering ikut IG di Dolphin Brain. Nah, saat ini kita berjumpa di live Zoom ini kayak gitu. Hari ini kita akan banyak sesi sharing dan diskusi ya, kurang lebih 1 jam setengah ya. Tadi saya mohon maaf agak ada keterlambatan karena ada beberapa soal yang baru kami dapatkan di pagi hari sehingga memerlukan waktu untuk menginput ke Google Form. Jadi memang agak nggak terlambat kayak gitu. Terus hari ini agendanya adalah kita ringan-ringan saja teman-teman. Nah, tapi semoga yang ringan ini bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan wawasan terkait persiapan teman-teman dalam menghadapi SKB ya di tahun 2024 maupun P3K kayak gitu. Untuk 30 menit awal, izinkan saya Damar Firdausi untuk membuka dulu. Nah, mungkin setelah 1 jam kemudian, setelah 30 menit selesai, baru 60 menit kemudian kita akan masuk ke breakout room sesuai dengan jabatan teman-teman, kayak gitu. Nah, mungkin tidak semua tutor bisa hadir teman-teman ya, karena bertepatan hari ini adalah upacara Hari Pahlawan. Jadi yang di teman-teman kementerian ada apel juga maupun yang tutor di instansi pemerintah daerah juga sedang apel ya atau sedang upacara sehingga berhalangan untuk hadir kayak gitu. Oh, suara saya putus-putus ya? Halo? Atau sudah jelas? Kalau memang ada kendala mohon diinikan ya gitu. Ini Zoom ini cuma 100 orang teman-teman. Jadi kalau kalian sudah login di sini jangan keluar-keluar karena kalau keluar saya nggak tahu apakah bisa masuk ya kayak gitu karena antriannya banyak kayak gitu. Ini pun ada beberapa tutor yang belum masuk mungkin kalau ada yang masuk nanti mungkin ada beberapa yang mungkin mohon maaf akan kami leave ya kayak gitu. Oke, sebelum kita mulai marilah kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa Tuhan yang Maha Kuasa Allah memberikan kepada kita kelancaran dalam belajar ya, dalam memahami setiap pembahasan dan diskusi pada hari ini. Oke, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Nah, teman-teman, saya orangnya nggak suka bertele-tele ya, jadi saya akan coba langsung ke poin hari ini yaitu terkait opening bimbel, opening aplikasi. Saya akan menjelaskan dulu apa sih sebenarnya Finprint ini kayak gitu. Saya akan coba share screen dulu. Semoga bisa kelihatan di tempat teman-teman sekalian. Ya, bener ya 100 aja ya. Iya bener. Oh 102. Oh ternyata kayak sudah diupdate sama admin nih. Jadi bisa lebih dari 200 kayak ini. Oke, kelihatan ya share screen saya ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait sukses CPNS melalui tes SKB maupun P3K 2024. Nah, ini free 100% teman-teman bersyukurlah kalau kalian bisa mendapatkan info ini ya. Karena kami dari admin tidak mengiklankan ya. Maksudnya kami iklankan cuma berupa video dan
dari YouTube, TikTok kayak gitu aja, tidak benar-benar masif seperti mungkin teman-teman pernah lihat akun Ayu CPNS, kemudian CPNS kayak gitu-gitulah. Nah, kami tidak semasif itu teman-teman. Karena apa? Jujur, kami ini adalah fokusnya terhadap kami tidak ingin terlalu banyak yang ikut bimbel ini ya, karena takut nanti nggak tercover. Yang penting kualitas yang kita bisa berikan itu bisa membantu teman-teman ya. Kita jadi sangat-sangat eksklusif, kita nggak begitu banyak menerima peserta ya, yang tahu-tahu aja kayak gitu. Oke, bisa ya. Sebentar. Oke, pertama perkenalkan dulu introduction ya. Saya Dani Firdausy, saya adalah owner dari Dolphin Print. Latar belakang saya membuat bimbel ini karena keresahan saya pada saat ujian CPNS tahun 2020 susahnya mencari materi dan contoh soal sehingga mengakibatkan saya salah belajar. Jadi nah, saya mute ya teman-teman ya. Jadi izinkan saya mute teman-teman biar bisa kedengaran suara saya. Oke, jadi Dolphin Brain ini sebenarnya dibuat karena keresahan saya untuk mendapatkan materi maupun contoh soal itu sangat-sangat susah ya kayak gitu. Mungkin kalian sudah merasakan saat ini ketika kalian mau mendaftar terkait mungkin analis ketahanan pangan atau pengelola kesehatan ikan atau mungkin PHPI atau mungkin tentang PUPR, jalan, jembatan, perumahan maupun jasa konstruksi ya. Kalian memang punya teman atau punya kakak kelas yang dia bekerja di kementerian atau di instansi yang manapun. Namun tidak mudah untuk mendapatkan materi. Ya, saya pernah sendiri merasakan, saya WA teman saya yang di KKP, jawabannya sangat jutek sekali kayak gitu. Pokoknya kalau jabatan P3T itu kamu pelajarilah kapal sama alat tangkap kayak gitu. Dalam hati saya nggak usah kasih tahu, itu pasti saya akan pelajari. Cuma kan apa sih materi kapal itu gitu? Apa sih materi alat tangkap itu gitu? Kalau kita bicara terkait jasa konstruksi, apa sih undang-undang Jakon itu gitu kan? Jadi banyak hal-hal detail yang kita sebenarnya pengen tahu, tapi kita tidak mendapatkan itu gitu. Makanya dengan adanya Bimbel Dolphin Brain ini, ya saya niatkan teman-teman ini setidaknya memiliki pengetahuan ya dan kepercayaan diri dalam menghadapi soal gitu. Waktu saya tahun 2020 tuh bener-bener ya banyakin sholawat lah kayak gitu ya. Karena memang gimana 3 bulan saya salah belajar ya. Untungnya 1 minggu itu saya dapat materi-materi yang cukup dan itu yang benar-benar real kayak gitu. Makanya dari situlah saya bertekad kalau nanti saya lolos saya akan bantu teman-teman dengan ada Dolphin Brain ini kayak gitu ya. Oke, kita ke jadwal dulu ya. Mungkin sudah banyak yang tahu juga. Ini mungkin juga dibaca baik-baik teman-teman terkait pelaksanaan SKB CPNS 2024. Misal ya, kita sekarang di tanggal 10 November. Ya, kita kita nggak tahu nih, kita kapan tes. Kalau misal kalian tesnya tanggal 9 Desember, artinya kurang dari 31 hari ya kan? Pasnya mungkin 30 hari kayak gitu kan? Di tanggal maaf di masa 30 hari ini bagaimana cara kita untuk belajar yang efisien, efektif gitu kan? Jangan sampai selama 30 hari ini kalian habiskan dengan mencari materi-materi, mencari contoh soal, ya itu kan sayang gitu kan. Makanya di 30 hari ini kalau bisa kalian benar-benar manfaatkan ya secara baik ya dengan apa? Satu bisa ikut aplikasi atau ikut bimbel atau ikut gabung-gabung grup Telegram ya. Karena sekarang sudah sangat banyak akses sekali ya itu. Kalian bisa seperti itu. Intinya adalah jangan sampai waktu kalian habis untuk mencari materi ya. Itu sangat disayangkan. Karena 1 bulan itu kalau saya pribadi itu seharusnya materi sudah ada ya. 29 hari kemudian ya sudah kita full, kita benar-benar belajar kayak gitu. Oke. Jadi perhatikan untuk tanggal CPNS-nya ya, tanggal 9 sampai 20 Desember 2024 kayak gitu. Nah, selanjutnya ini untuk jadwal P3K kita bisa fokusnya ke ini ya, ke tanggal SK kompetensi teknisnya aja di tanggal 2/19. Nah, ini juga
lebih sedikit ya, sekitar 26 hari lagi ya, atau sekitar 24 hari lagi teman-teman yang ngambil P3K wajib melaksanakan belajar dengan baik kayak gitu. Sebenarnya P3K ini kan ada beberapa instansi yang mungkin aman ya gitu. Artinya kuotanya itu sudah terpenuhi semua. Cuma di Pemda itu ternyata tidak sesempurna itu gitu. Kalau mungkin di kementerian semuanya dapat jatah gitu, satu orang satu. Artinya mungkin dia tidak perlu pusing-pusing gitu kan. Tapi kalau di Pemda, kayak di Pemda saya sendiri itu ada satu dinas jumlah non ASN-nya itu misal 200 gitu ya. Tapi yang dibutuhkan hanya 80. Artinya sisanya itu adalah pesaing kalian sendiri. Jadi 200 orang ini memperebutkan 80. Makanya tetap kita harus pelajari eh, materi-materi terkait P3K dengan baik kayak gitu. Karena kalau saya baca dan saya perhatikan, untuk materi yang umum itu adalah penata layanan operasional. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi terkait PLO itu ya, teman-teman. Yang penting tanggalnya adalah 2 sampai 19 Desember 2024. Jadi sangat sangat sebentar lagi ya, tidak ada waktu lagi untuk tidak belajar. Nah, kemudian kalau untuk P3K mungkin sudah tahu semuanya ya, ada passing grade di sana ya. Teman-teman harus tahu teknis itu 90, manajer kultural itu 20, wawancara 10. Nggak masing-masing kalau 90 itu untuk teknis itu jawaban salah itu 0, jawaban benar itu 5. Sedangkan kalau manajerial sama sosiokultural itu tidak ada jawaban salah, cuma nilai paling tinggi adalah 4, nilai paling rendah adalah 1. Sama juga dengan yang wawancara kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman P3K sudah hafal sekali, ya ini saya mengingatkan saja karena siapa tahu teman-teman di sini belum tahu nih, jadi baru pertama kali belajar P3K, jadi tidak paham seperti ini kayak gitu ya. Nah, ini kalau di tahun 2023 itu ada passing grade ya untuk yang P3K. Cuma kayaknya kalau sekarang nggak ada passing grade ya karena semuanya masuk ke penataan dan operasional. Kalaupun ada mungkin ini bisa jadi acuan teman-teman kayak gitu. Jadi kalau ada yang di misal di penyuluh kehutanan gitu kan P3K itu passing grade-nya ada 203. Artinya minimal tuh 41 soal tuh benar untuk yang kompetensi teknisnya kayak gitu. Oke, sekarang saya ingin memberikan sebuah trik ya atau tips yang selalu saya ajarkan ke peserta Dolphin Brain ya, baik itu bimbel ya maupun yang sering diskusi sama saya. Kalau teman-teman ingin memaksimalkan waktu selama 30 hari ke depan, yang paling bagus adalah satu ya kita latihan soal. Latihan soal itu teman-teman bukan menjadi acuan utama untuk kita belajar. Artinya gini, ketika teman-teman mengerjakan satu soal, kemudian ada 5 jawaban. Nah, 5 jawaban itu teman-teman kembangkan gitu loh. Jadi bukan satu soal, sudah kalian di situ aja. Kalian nggak mau buka materi, kalian nggak mau buka lagi apa pembahasannya di materi-materi itu, yaitu sama aja bohong kayak gitu. Karena kita nggak tahu gitu loh. Ya syukur kalau yang materi soal-soal yang kita pelajari itu masuk ya. Kita kan di Devimdem misal ya, aplikasi itu rata-rata sekitar 450 soal. Ya kalau ada yang masuk 3 ya lumayan. Cuma kan alangkah bagusnya dari 450 soal itu teman-teman kembangkan dengan materi-materi yang ada kayak gitu. Saat ini materi-materi yang kalian terima ini kan masih kita updating ya. Ada beberapa yang perlu kita sesuaikan dengan kisi-kisi SKB 2024. Jadi jangan khawatir, akan kami tepati janji kami kepada kalian yang sudah membeli aplikasi akan kita berikan materi-materi yang sudah disesuaikan dengan apa kisi-kisi SKB 2024 ya kayak gitu. Jadi dari latihan soal teman-teman kembangkan ke materi ya. Setelah dapat materinya, kalian pelajari baik-baik, kalian rangkum, kalian hafalkan. Bagaimanapun caranya materi ini sudah ada di pikiran teman-teman. Jadi pada saat nanti ujian, meskipun soal yang sering kita kerjakan itu tidak muncul, tapi materi dan bahannya itu kita sudah kuasai, apa, kita tidak akan panik kayak gitu teman-teman. Oke. Oke, kemudian manajemen waktu. Wah, ini juga luar biasa ya, harus harus kalian terapkan ya. Ya, saya tahu berbagai macam kondisi kalian, ada yang sudah punya anak, ada yang lagi fokus bekerja, ada juga yang fresh graduate kayak gitu kan. Nah, kalau saya selalu sampaikan belajar itu minimal 4 jam ya, 1 jam di pagi hari, 1 jam di siang hari, 2 jam di malam hari. Dengan komposisi ini teman-teman, saya yakin itu bisa ya, bisa untuk dimaksimalkan
Ya, jadi kalau satu hari itu 4 jam dikali dengan 30 hari kan sudah kelihatan ya, sudah lumayan besar gitu. Daripada kalian satu hari 1 jam, saya jamin itu sangat susah ya, sangat susah untuk mempelajari materi yang sebegitu banyaknya. Terutama kalau untuk jabatan pengelola layanan kelautan dan perikanan, itu materinya lebih banyak daripada S1-nya kayak gitu ya. Oke, suaranya terpantul ya teman-teman ya. Halo, sudah jelas ya? Oke, oke, jadi oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita membahas dulu profil tutor teman-teman. Nah, setelah sesi opening ini, saya akan kasih waktu sekitar 5 menit ya teman-teman bertanya di forum besar ini. Nanti setelah sesi tanya jawab, baru nanti kita akan ke breakout room, ke masing-masing jabatan maupun ke apa ruang tutornya kayak gitu. Jadi Dolphin Brain teman-teman, seperti yang saya sampaikan, kita itu tidak mencari kuantiti ya dalam hal kayak kan kalau teman-teman tahu lah mungkin kalian juga membandingkan kan kenapa sih Dolphin Blend itu kok mahal banget gitu kan beda dengan yang lainnya bahkan saya baru dapat kabar dari admin saya itu ada yang sampai melakukan penipuan gitu jadi ada grup Telegram itu membahas satu jabatan nah terus dia itu ada satu orang tuh bilang gini ayo join Bimbel Dolphin Blend yuk gitu kita patungan 5-6 orang kayak gitu nah ternyata setelah 5-6 orang ini transfer ke si A ini gitu. Ternyata si A ini nggak ada jawaban lagi. Dan itu katanya beberapa kali terjadi. Ya, makanya ya itulah kenapa kami sangat-sangat apa ya membatasi ini teman-teman ya kami takut itu kejadian. Makanya bimbel ini tidak serta-merta kami buka selebar-lebarnya, kami batasi. Nah, kami bukan kayak bimbel SKD yang jor-joran gitu ya, satu kelas isinya 30 40 enggak. Kita lebih kepada eksklusif banget. Satu kelas mungkin 7 orang, maksimal tuh 7 teman-teman. Kalau misalnya nanti yang daftar lebih dari 7 ya kita buka dua dua grup. Jadi masing-masing grup itu beda-beda kayak gitu. Oke, di profil tutor ini kita dibagi menjadi 4 ya teman-teman ya. 4 kementerian. Ada PUPR, kemudian Kelautan Perikanan, Pertanian, sama Kehutanan. Nah, jadi di 4 ini orang-orang yang sudah sangat berkapabilitas ya. Artinya saya sebagai owner juga tidak memilih sembarangan. Artinya saya percaya dengan kemampuan tutor kami bisa membantu teman-teman untuk lolos CPNS ya, baik melalui paket aplikasi maupun paket bimbel kayak gitu. Jadi yang pertama ada untuk yang ini ya eh, kelautan perikanan itu ada Kak Miko ya kayak gitu. Oke. Teman-teman sebentar ya di daerah saya kan saya wilayah tengah lagi azan. Kita break dulu ya sebentar sekitar 5 menitan ya. Udah azan. Udah azan aja sih.
Oke, teman-teman, mohon maaf ya tadi saya ini. Oke, jadi kita kembali lagi ya. Jadi kita ada tutor. Yang pertama ada Kak Miko. Nah, Kak Miko ini merupakan tutor yang langsung dari Kementerian Kelautan Perikanan, ya, bagian-bagian program, ya, program dari JPT, dan sudah join sama kami sekitar 2 tahun. Sudah banyak yang dibantu sama Kak Miko ya. Dan kebetulan beliau sangat menguasai dengan P3T. Ya, kalau teman-teman yang kemarin mendaftar P3K mungkin sudah tahu ya bagaimana kualitas dari Kak Miko kayak gitu. Kemudian ada Kak Fatin. Nah, Kak Fatin ini juga apa awalnya adalah peserta Dolphin Brain juga. Nah, kemudian karena saya lihat potensinya bagus, jadi saya rekrut menjadi tutor dan sudah 3 tahun. Kemarin Kak Fatin waktu saya sendiri yang jadi tutor lolos ya peringkat pertama juga dan saat ini juga sudah banyak membantu teman-teman yang lolos baik itu PMHP. Namun Kak Fatin ini juga nanti akan menjadi tutor IMHP ya, Inspektur Mutu karena secara materi dan basic pendidikannya tidak jauh berbeda antara pembina mutu sama IMHP. Teman-teman perlu ketahui ya, kalau di tahun 2023 ke belakang itu kan belum ada tuh namanya BPPHP ya, Balai Pengendalian Mutu ya. Jadi pecahan dari Badan Karantina. Nah, sekarang pembukaannya sangat banyak sekali inspektur mutu karena dia misah sendiri badannya. Dia membentuk badan sendiri tidak gabung lagi dengan badan karantina kayak gitu. Kemudian ada juga Kak Iqbal, tutor penyuluh kelautan perikanan. Nah, Kak Iqbal juga sama ya. Dulu peserta Dolphin Brain juga di tahun 2022 akhir ya kalau saya tidak salah. Kak Iqbal juga menjadi saya waktu itu juga jadi tutor. Alhamdulillah peringkat terbaik nomor 2 se-nasional kalau tidak salah ya. Kayak gitu. Nah, saat ini menjadi tutor penyuluh kelautan perikanan kayak gitu. Nah, kemudian Kak Oki, ya Kak Oki ini juga sama ya kemarin baru mewakili KKP ya Kak ya di MTQ Korpri ya kayak gitu dan Ya, jabatannya Alhamdulillah. ya Alhamdulillah. Nah, terus ada 2 jabatan yang nanti akan dipegang sama Kak Oki. Yang pertama pengelola kesehatan ikan dan juga pengendali ya PHPI ya Kak ya sama penyakit ikan kayak gitu. Kata Kak Oki nggak jauh beda materinya, insya Allah bisa dihandle kayak gitu. Oke, kemudian ada Kak Rahman yang tadi malam kita juga sudah eh, live IG. Saat ini Kak Rahman tidak bisa ikut ya karena akan kembali apa dalam perjalanan menuju rumah dari Jakarta. Nah, Kak Rahman ini juga sama, fokusnya ke penyuluh pertanian. Dia juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai penyuluh pertanian terbaik senasional ya di tahun 2018 kalau tidak salah. Nah, kemudian ada Kak Kafa yang kemarin live apa IG juga ternyata banyak sekali peminatnya Kak Kafa kayak gitu. Kalau AKV ini basicnya sama kayak seperti saya, sama-sama dari IPB, ya, kemudian nutrionis, dan saat ini menjabat sebagai analis ketahanan pangan. Nah, KKV ini khusus untuk tutor AKP. Jadi teman-teman nanti yang daftar AKP, yang sudah daftar AKP nanti langsung akan bergabung di grup yang dengan Kak Kafa. Kemudian ada Kak Elisa. Kak Elisa juga sama nih, berhalangan hadir karena perjalanan ke Jakarta, ya. Kak Elisa ini S2-nya di Thailand, ya, sudah hampir 2 tahun, setahun terakhir menjadi tutor kami ya di pengawas mutu hasil pertanian kayak gitu. Kemudian ada juga Kak Feni, ya Kak Feni juga sama ini lagi berhalangan hadir juga karena perjalanan menuju Jakarta juga. Ini tutor POPT ya, pengendali organisme pengangkut tanaman. Nah, Kak Feni ini selain jadi PNS juga menjadi dosen di universitas di Kalimantan Timur kayak gitu Kak. Jadi kalau teman-teman sudah daftar PUPT nanti bisa langsung join dan bergabung di grupnya Kak Feni kayak gitu. Jadi sekilas teman-teman sudah tahu ya bagaimana saya apa sangat memilih dalam hal basic tutornya kayak gitu. Kemudian ada juga Kak Sinom. Kak Sinom ini tutor dari 2 jabatan ya, pengendali ekosistem hutan dan penyuluh kehutanan. Nah, Kak Sinom ini basicnya di S1 UGM. Saat ini baru selesai S2 di UGM juga ya. Nanti insya Allah kalau sama Kak Sinom terkait masalah materi-materi kehutanan ya, materi terkait P akan bisa di cover sama Kak Sinom. Kebetulan kemarin berdasarkan penuturan dari yang ikut P3K itu 80% soal yang dibuat Kak Sinom ini keluar di P3K kayak gitu. Artinya mungkin di SKB juga akan sama ya. Teman-teman yang akan daftar di P maupun penyuluh kehutanan bisa langsung nanti ditutorkan dengan Kak Sinom kayak gitu. Oke, kemudian
Nah, ini ada tiga tambahan lagi ya. Ini sebenarnya baru ya di tahun ini, yaitu ada Kak Arif ya. Kak Arif ini memegang empat ya, sebenarnya empat ya Kak ya. Ada analis pembiayaan, jasa konstruksi, sumber daya air, perumahan, ya sama tata ruang. Nah, itu memang kalau namanya orang PU teman-teman, orang akhir tahun itu masa yang paling padat ya, kayak gitu. Nah ini ya semoga Kak Arif ini bisa menyempatkan waktunya, karena baru saja tadi dapat kabar banyak kegiatan dadakan yang harus dikerjakan dalam waktu 2 bulan ini. Tapi insya Allah kok Kak Arif komitmen untuk membantu teman-teman supaya bisa lolos CPNS ya di bidang empat tadi. Kemudian ada juga Kak Zul. Nah, Kak Zul ini fokusnya ke cipta karya ya. Jadi penata kelola bangunan gedung ya Kak ya. Nah, juga sudah punya pengalaman kurang lebih 8 tahun ya Kak, kalau saya tidak salah tadi baca profilnya. Artinya dalam dunia konstruksi, dunia sipil, ya teman-teman bisa langsung diskusi dengan Kak Zul. Nah, kemudian ini ada Kak Rian. Nah, harusnya Kak Rian ini bergabung sama kita, cuma lagi ada musibah. Jadi soal-soal tryout terkait jalan jembatan belum bisa di cover, termasuk penyehatan lingkungan juga akhirnya kita batalkan teman-teman. Karena tadi itu kita tidak ingin tutor itu tidak memberikan yang maksimal. Jadi saya kasih pilihan, ya sudah kita fokus ke jalan jembatan saja. Jadi yang kemarin sudah daftar bimbel di penata kelola jalan jembatan nanti langsung diarahkan dengan Kak Rian kayak gitu. Oke, tadi itu adalah konsultor. Nah, sekarang kita akan fokus ke apa sih yang sebenarnya Dolphin Brain itu paketnya apa saja gitu ya. Kayak gitu. Jadi di Dolphin Brain teman-teman itu ada dua. Kita nggak banyak-banyak paketnya. Ada paket aplikasi dan paket bimbel. Nah, kalau paket aplikasi itu berisi dengan materi, nah, kemudian ada soal kurang lebih sekarang sudah diupdate ada 450 soal sama full akses. Di paket aplikasi nanti akan kita sesuaikan dengan materi kisi-kisi terbaru yang tahun 2024 yang tanggal 4 November ya kan. Saya baru dapat itu hari Kamis ya, atau hari Jumat kayak gitu. Dalam waktu beberapa hari ini kami akan update baik terkait materi sama paket soalnya. Jadi kalau teman-teman ada yang kemarin bilang ke admin, Kak, kok materinya peraturan ya? Karena kita masih maju dengan tahun lalu. Kalau sekarang nanti akan dapat semacam handbooknya, akan dapat materi yang sangat berkaitan tentang jabatan kalian. Seperti kayak SDA, nanti Kak Arif kali bilang akan memberikan handbook terkait sumber daya air, ada terkait rawai apa? Rawa, waduk, danau gitu kan. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan itu. Nah, kemudian kalau untuk paket bimbel sendiri, nah ini paket yang eksklusif ya kayak gitu. Ada termasuk paket aplikasi kalau teman-teman daftar bimbel akan ikut dengan paket aplikasi. Kemudian pertemuan 8 kali. Ini pembagiannya adalah 7 plus satu ya. 7 itu pertemuan reguler, nah satu nanti intensif. Artinya nanti kalau teman-teman sudah mendekati ujian akan ada sesi langsung dengan tutor. Tutor nanti akan mengulang kembali materi-materi yang sudah ada. Artinya biar teman-teman lebih siap dan diingatkan kembali kira-kira ada nggak nih materi yang miss atau materi yang belum dikuasai kayak gitu. Kemudian yang paling bagus adalah yang nomor 3 ya, konsul dengan tutor. Nah, teman-teman, kita tahu lah kalau kita tuh belajar dengan orang yang sudah berpengalaman, kita lebih nyaman. Jadi kita nggak kesulitan gitu kan. Dan teman-teman perlu ketahui ya, namanya tutor itu kan bukan dosen ya teman-teman. Dosen itu kan mungkin tahu semuanya. Kalau tutor ini kan sebenarnya sama kayak kita, cuma dia satu keunggulannya sudah menjadi PNS duluan, sudah punya pengalaman duluan, ya. Jadi ada kemungkinan untuk menjawab beberapa soal yang teman-teman ajukan mungkin ada yang bisa ada yang enggak. Cuma enggaknya ini nanti akan dicarikan gitu loh. Akan dicarikan literatur. Jadi teman-teman jangan patokan, oh kamu ini tutor, berarti kamu ini dosen tahu semua yang enggak juga gitu. Saya saat ini akan contoh di penata kelola. Penata kelola kan terkait perizinan tangkap ya. Saya nggak menguasai saya tidak menguasai semuanya, tapi 90% saya bisa untuk menjawab itu teman-teman gitu. Artinya masih ada 10% yang kalau ada ditanyakan ya saya akan belajar lagi gitu loh. Jadi maksudnya adalah kita ini bukan dosen teman-teman. Kita tutor yang mungkin secara pengalaman, secara pengetahuan, secara materi kita bisa lebih paham daripada kalian yang baru mau belajar kayak gitu teman-teman ya. Nah, kemudian nanti setiap pembelajaran akan mendapatkan soal-soal terbaru yang mungkin tidak ada di aplikasi ya. Itu artinya menambah wawasan teman, menambah juga apa keyakinan diri teman-teman terhadap soal-soal PNS seperti itu. Oke, ini contoh aplikasinya. Teman-teman mungkin sudah download ya di Play Store. Ini ada jenis-jenis apa kelautan, pertanian, kehutanan nanti di paling bawah ada umum sama ada PUPR. Kemudian kita ada yang terbaru ya, kita ada apa namanya itu
pakai CAT ya teman-teman, nanti bisa apa, bisa download juga, dan ini free ya. Kalau kalian ikut aplikasi, kalian otomatis dapat aplikasi dan CAT, dan itu satu akun. Artinya akun di aplikasi bisa digunakan juga di akun CAT kayak gitu. Nah, kemudian ini perbedaannya ya kalau kita ambil bimbel ya, seperti itu teman-teman. Oke, saat ini saya akan memberikan apa, harganya teman-teman ya. Biayanya berapa sih kalau kita melihat di sini? Ya, sebelum ke harga, saya mau apa, ini dulu paling banyak yang ditanyakan. Apa yang buat bimbel Bluefin Brand ini eksklusif? Satu teman-teman, kalau kalian formasi kalian hanya satu, ya kan? Otomatis kan kalau mau ke SKB kan yang diambil cuma 3 orang ya untuk ikut ikut tes SKB. Kami hanya akan menerima satu pendaftar, ya. Jadi kalau kalian misal di Kabupaten Ngawi pengelola layanan cuma satu doang, ya udah kami hanya akan menerima 1 orang aja untuk bimbel kami di pengelola layanan, kayak gitu. Sedangkan kalau di formasi tersebut lebih daripada 3, ya kan, misal ada 10, ada 20, mungkin kita masih bisa pertimbangkan untuk mengambil sekitar 3 atau 4 orang. Artinya kita pengen naik ke bimbel ini, peluang untuk lolosnya besar teman-teman, ya kan. Makanya ini yang membuat kami berbeda gitu. Kami tidak sampai membuat atau satu instansi, satu formasi 1 orang kita ambil tiga-tiga, enggak juga gitu loh. Kami benar-benar sangat mempertimbangkan peluang teman-teman lolos. Misal kalau dibukanya 4, kita mungkin ambil cuma 2 teman-teman. Dibukanya 5, kita mungkin bisa 2 atau 3 kayak gitu. Tapi kalau yang dibukanya kayak 75, mungkin kita masih buka 20, itu pun udah maksimal. Karena jujur, saya kalau lebih dari 20 itu saya nggak berani, takut waktu saya nggak kejar ya gitu. Makanya karena eksklusif itu kita tidak tidak terlalu banyak membuka ya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman saat ini sudah daftar bimbel, yaitu sebuah kesempatan yang berharga yang teman-teman harus maksimalkan ya gitu. Saya kemarin baru cek ya, kalau saya lihat-lihat bimbel yang di tempat yang lain ya gitu, ada harganya sekitar 300, 400. Ya, cuma kan kita nggak tahu nih kapasitas dari tutornya bagaimana, soalnya bagaimana, karena takutnya karena dia bermain di harga, soal yang dikasih materinya itu ya setengah-setengah gitu loh. Ketika kita tanyakan detail terkait itu, ya kesulitan menjawab kayak gitu. Karena tadi itu dia mersamaratakan, dipikirnya materi perikanan itu sama untuk semua jabatan, sama untuk kultur, sama untuk penata kelola, P3, ketua pembina, padahal enggak teman-teman. Ya, enggak. Semua itu sangat-sangat spesifik. Itulah yang membuat kami itu sangat berbeda dengan yang lain gitu. Kemudian yang kedua, kalau saya sudah join bimbel, langkah selanjutnya bagaimana, Kak? Kami saat ini memang belum memasukkan teman-teman di grup. Jadi kami ingin dulu mengetahui berapa jumlahnya. Nanti kalau sudah, kami akan DM pribadi, nanti langsung kami masukkan ke grup. Karena kami melihat dulu nih, kami sedang menganalisis, nanti kami akan tanya satu persatu tiap orang itu, berapa jumlah instansi, berapa jumlah formasinya. Jangan sampai yang sudah daftar ini ternyata ada pesaingnya gitu loh. Misal satu instansi diterima satu, ternyata yang daftar 3, maka kita akan mengeluarkan yang 2 ini gitu. Nanti 2 ini akan kita refund uangnya ya, akan kita kembalikan uangnya dipotong dengan biaya aplikasi. Jadi teman-teman kita tidak begitu apa ya, tidak, maksudnya itu tuh tegaan lah kita itu ya. Kita nggak mikir, oh jangan dong Kak, kita kan mau belajar juga gini-gini. Enggak, itu kita prinsipnya pokoknya di Dolphin Brain satu instansi hanya terima satu, ya sudah kita hanya menerima satu aja. Lebih dari itu kita nggak terima. Bagaimanapun juga itu sudah rezeki yang awal kali daftar gitu teman-teman. Oke. Nah, ini harganya teman-teman ya. Jadi kalau kalian sekarang join di Dolphin Brain sampai tanggal 15 November, itu ada harganya untuk sendiri itu, artinya kalau kalian buat akun sendiri, kalian harga 275. Tapi kalau kalian gabung sama teman kalian berdua, bisa lebih hemat lagi ya. Sedangkan untuk bimbel, kita cuma satu doang, itu 1225 kayak gitu ya. Dari harga 2,5. Ini mungkin akan nanti bertambah lagi kalau sudah masa promonya habis kayak gitu. Oke? Oke, sekarang saatnya kita diskusi teman-teman. Saya akan buka untuk 3 pertanyaan sebelum kita masuk ke grup besar kayak gitu. Oke, yang mau bertanya via Zoom bisa raise hand ya, kayak gitu. Nanti teman-teman tutor bisa bantu saya jawab ya kalau saya nggak tahu nih kayak gitu. Silakan yang mau tanya, saya kasih 2 orang dulu nih teman-teman. Yang mau nanya terkait apapun itu, ya. Oke, siapa nih? Oh, ada Kak Yeli ya. Kak Yeli silakan dibuka mic-nya, kenalkan diri, daftarnya apa, kemudian instansinya apa, dan berapa yang dibuka instansi itu, Kak. Silakan Kak Yeli. Oke, Kak mau tanya
Saya dari daftar di formasi PHPI Mm-mm. Kalimantan Tengah itu 2 orang. Formasinya yang dicari 2 orang. Mm-mm. Mau nanya kalau misalnya ikut yang bimbel ya Kak, itu kan dapat apa Zoom-nya. Kalau misalnya ketinggalan Zoom-nya, apakah ada recording-nya Kak? Terima kasih. Oh iya. Jadi untuk paket bimbel teman-teman itu salah satu kalau teman-teman mungkin WA admin ya itu kan ada 10 alasan memilih paket bimbel. Salah satunya adalah ada item jangan takut ketinggalan karena di situ setiap ada bimbel kita akan ada record zoomnya. Record zoomnya akan kita simpan ya kan. Kemudian kita masukkan ke YouTube. Nah, YouTube-nya itu linknya link private. Jadi hanya yang punya link itu yang bisa akses. Kenapa saya di YouTube? Karena di YouTube itu tidak terlalu lambat kalau dinonton ulang teman-teman. Tapi ada kalau yang lain ya, makanya di YouTube itu saya rekomendasikan. Saya sudah banyak sekali ya di akun saya itu hampir ratusan video-video dari mulai tahun 2021 sampai sekarang itu tersimpan. Nah, nanti teman-teman yang kelewatan itu bisa langsung ikut Zoom ikut atau nonton rekaman ulangnya. Tapi harapan kami itu kenapa jadwal bimbel itu tidak kami tentukan ya? Karena kami pengen itu ada komunikasi antara peserta dengan tutor. Jadi tutor itu kan pasti buat jadwal nih dilempar di grup. Nah, kira-kira kalau seperti ini gimana Kak? Gitu kan. Nah, kalau teman-teman sepakat sudah berarti aman. Nah, semoga selama kesepakatan ini teman-teman itu nggak lewat gitu loh. Karena sayang teman-teman gitu. Mungkin kalian bisa emang nonton rekaman ulang. Cuma siapa tahu pada saat kalian nonton rekaman ulang itu kalian pengen bertanya, itu kan susah ya. Nah, makanya kalau bisa sih jangan sampai kelewat. Tapi kalau emang udah kelewat nggak apa-apa, nanti kita ada rekaman zoomnya. Itu mungkin Kak Eli ya. Kalau Kak Yeli formasinya cuma 2 orang, maka kita hanya mengambil 1 orang. Kita nggak ngambil dua, kayak gitu ya. Oke, kayak gitu. Ada lagi teman-teman yang mau tanyakan? Oke, coba saya pengen tahu dari tutor nih. Mungkin dari tutor ada yang bisa ngasih pengalaman bagaimana dari Kak Iqbal mungkin terkait soal-soal P3K. Silakan Kak. Ada yang mau sampaikan Kak Iqbal? Ya, izin Kak. Iya. Hmm. Tentang mengenai soal-soal P3K pemilu tekanan Kak ya. Hmm? Hmm. Kebetulan kan kemarin dapat info kemarin ada kasus tuh ya dulunya itu ke Lampung Hmm. terkait soal pemilu tekanan kan ada beberapa tahun sudah dilaksanakan kayak di tahun Hmm. 2021, 22, 2023 ya. Nah, kan setiap tahun itu kan pasti berbeda ya jenis dan juga soal-soal. Nah, berdasarkan informasi yang kemarin, mungkin karena mungkin termasuk soal yang agak lumayan sulit kayak Hmm. nah, Bu Yun itu memberikan informasi eh, tipe-tipe soal itu akan kembali lagi ke tahun 2022. Mungkin apa ya random lah ya kayak mungkin nggak terlalu banyak cerita-cerita seperti tahun 2023 mungkin masih ada tapi mungkin nggak sebanyak tahun 2023 jadi masih ada soal-soal mungkin yang lebih mudah lah dibanding Hmm. 2023 yang sebelumnya. Informasi seperti itu. Oke, Oke, mungkin itu siap. Kak. Makasih, Kak Iqbal. Jadi teman-teman, kita nggak bisa pungkiri ya, namanya soal itu pasti akan diupdate ya. Cuma kalau basicnya kita sudah paham terkait undang-undang, materi itu mungkin bisa lebih membuat kita percaya diri. Oke gitu. Makasih Kak Iqbal. Oke, sebelum melanjutkan lagi, mumpung ada Kak Miko. Nah, Kak Miko ini P3T. Sudah beres Kak ya upacaranya? Oh iya, nama Iya sorry ya. nggak joinnya Iya. pada sempat. Ada Ya. nggak Kak kira-kira Hmm, terkait P3T nih Kak? Atau soal-soal Oke, SKB di lingkup kementerian gitu? Silakan. kalau soal-soal P3T ya, untuk yang P3K untuk formasi P3T ataupun AS CPNS berarti eh sepertinya peraturan-peraturan baru itu kan banyak kalau di Perikanan Tangkap itu tentang penangkapan ikan terukur. Itu eh, belum ada yang baru karena mungkin di bulan 1 2025 baru mungkin akan terbit yang aturan-aturan barunya. Jadi sejauh ini ya aturan yang berlaku ya masih sama seperti 2024 2024 ke belakang. Itu aja sih. Damar. Nah, untuk
update dari materi Menpan, kayak ada pertanyaan di sini ya. Materi kisi-kisi Menpan. Kalau P3K kayaknya itu materi-materi yang memang kita ajarkan gitu ya, Mas Damar ya, di dalam P3K. Jadi walaupun dia menstatement tahun ini ada tentang pengawakan, ada tentang klasifikasi pelabuhan, ada tentang fasilitas, itu memang materi yang kita ajarkan sebelum Permenpan RB tentang kisi-kisi itu keluar. Jadi insya Allah masih masih update gitu. Soalnya ada beberapa tadi ini sih, kalau siapa ya, Nurmalita kalau nggak salah, yang bertanya bahwa apakah eh, akan ada update materi karena eh, kalau dilihat antara kisi-kisi dengan yang materi, saya nggak tahu dia formasi apa ya, itu terlalu luas katanya gitu, Mas Damar, di dalam pertanyaan ini. Oh, di pertanyaan ini ya. Kak, ini materi di aplikasi sudah sesuai kisi-kisi resmi Men-PRB belum? Kalau di perikanan tangkap atau P3T ya, itu sudah sesuai. Dan untuk materinya sejauh ini saya lihat tidak ada yang apa ya, yang baru gitu ya. Artinya memang harus itu yang dipahami materi-materi di aplikasinya. Gitu aja. Terima kasih. Oke, makasih Mas Miko ya. Teman-teman, intinya kalau kalau sudah beli paket aplikasi, kami akan memberikan updating ya terkait soal dan materi. Itulah teman-teman mengapa kami berbeda dengan yang lain. Mungkin kalau teman-teman beli yang lain ada harga 50.000, harga 100.000, ya nggak apa-apa, beli juga nggak masalah. Cuma nanti bisa tahu lah gimana kualitasnya. Karena kami pembuatnya itu bukan satu orang, tapi satu orang satu jabatan. Atau mungkin satu orang bisa berapa jabatan, tapi dia benar-benar bisa menguasain. Kalau kalau saya pribadi, saya tutornya itu ada di penata kelola, pengelola, pengawasan, pengawasan perikanan sampai akuakultur. Nah, kebetulan sebelum saya spesifik ini, saya kemarin juga menjadi tutor semuanya. Cuma waktu saya nggak cukup, jadi saya mengajak teman-teman yang mungkin lebih baik daripada saya ajak untuk join Bimbel ini kayak gitu. Oke, sudah ada beberapa yang raise hand ya. Siapa nih yang raise hand ya? Ada sebentar. Kak Sylvia. Oke, silakan Kak Sylvia. Di unmute kemudian disampaikan kira-kira mau nanya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sylvia, PBB dari Mentawai, tapi saya ikut bimbel buat P3 penyuluh perikanan. Mm-mm. Nah, itu saya mau nanya, Kak, nanti kan tutornya Kak Iqbal. Itu nanti ada di dalam ada tentang kompetensi manajerial sama sosial kultural nggak nanti kalau pas di bimbelnya? Apain? Oke, siap. Gitu aja, Kak. Makasih ya, Oke. Kak. Silakan Kak Iqbal, kira-kira apakah nanti ada materi terkait kultural manajerial atau nanti bagaimana Kak? Ya, untuk Kak Sylvia Kak ya, untuk di dosen dan ini pembahasan soal-soal itu khusus untuk soal teknis saja Kak. Jadi kita benar-benar fokus ke teknis, tidak membahas soal sosial, kultural, dan manajerial. Mungkin itu. Ya, jadi memang Kak Sylvia kita fokusnya ke teknis. Cuma nanti terkait sosial kultural, saya berkomitmen akan memberikan tambahan ya ke materinya dan itu bersifat gratis karena saya masukkan ke materi. Cuma untuk pembahasan terkait soal-soal tersebut kami tidak bisa Kak, karena kami fokus ke teknis. Itulah yang ada yang bilang kenapa nggak struktural, kenapa nggak manajerial? Karena kami jujur kami tidak menguasai, kami bukan seorang psikolog ya, karena kami fokusnya ke jabatannya. Cuma nanti masalah materi kami bisa berikan. Nah, materi ini kami rangkum dari beberapa tahun dan insya Allah kalau teman-teman membaca itu akan membantu penilaian atau meningkatkan nilai teman-teman di sosial kultural maupun wawancara kayak gitu. Itu Kak Sylvia ya, semoga bisa membantu. Oke teman-teman Oh dua ya, lagi ya. makasih, Kak. Nanti kalau misalnya ini Kak, ada itu nggak informasi misalnya tentang bukunya, tentang kompetensi yang dua itu? Ada. Nanti kami update Kak, Hmm. kami infokan. Atau nanti Kakak bisa langsung buka di link materinya ya. Nanti ada juga itu masuk. Jadi otomatis otomatis akan terbentuk satu folder terkait sosial kultural dan manajerial. Termasuk juga yang PUPR, saya sudah apa ada 3 buku psikologi ya sama TPA. Jadi nanti teman-teman yang kemarin sempat di TikTok saya itu ramai terkait psikologi, yang mungkin nanti bisa belajar di 3 buku itu. Tapi kami tidak bisa mengajarkan karena kami fokusnya ke teknisnya ya teman-teman. Cuma kalau untuk materinya kami bisa berikan kayak gitu, oke?
Oke, dua pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Ada Kak Salma sama Kak siapa ini? Kak Dian. Oke, Kak Salma dulu. Kak Dian dulu, Kak Dian, Kak Dian. Bahkan Kak. Kalau Kak, Ya. aku dari Sulawesi Barat, aku Ya. daftar formasi POPT. Oh ya, Terus nanti. pertanyaan aku kan di paket aplikasinya itu kan kalau nggak salah kemarin sempat aku cek itu ada 26 paket apa 25 paket ya Kak. Hmm. Nah kalau misalnya ngambil paket aplikasi itu jumlah paketnya masih bakal ditambah atau udah stuck di situ aja Kak? Ya. Eh, oke, saya jawab langsung ya, karena harusnya Kak Feni, cuma Kak Feni lagi perjalanan. Kak Feni ini barusan tadi malam itu memberikan update 3 paket soal PUBT terkait isi terbaru. Mungkin nanti 3 paket itu akan bertambah, Kak. Intinya akan bertambah sebanyak 3 paket. Nah, saat ini sedang proses uploading dari admin, kayak gitu, Kak ya. Dan itu semua akan berlaku untuk teman-teman yang lain, tuh jabatan yang lain akan ada penguploadan, akan ada updating materi dan soal. Jadi mohon ditunggu saja Kak ya. Gitu. Tapi intinya adalah materi saat ini sudah ada, itu sebenarnya 80% sudah mencakup kisi-kisi ya. Cuma emang kan karena ada updating baru ya, tetap kita perlu memberikan penambahan. Kayak gitu ya Kak Selma ya. Gitu. Oke. Dari Kak Dian ya. Oke. Lanjut ke Kak Selma silakan. Selamat siang, Kak. Ya, Eh, Selma. saya daftar di pengelola layanan kelautan dan perikanan, dan Oh ya. kebetulan Oke. formasinya dibutuhkan cuma satu. Hmm. Tapi kan masing-masing instansi kayak Pemda Jakarta, Banten, atau Jawa Timur, Jawa Barat itu kan juga ada formasi yang sama ya, Kak. Benar, Nah, itu benar. eh, apakah untuk bimbelnya nanti digabungin dalam satu kelas atau dipisah-pisah gitu Kak? Jadi satu one on one atau kayak gimana? Iya. Oke, jadi kebetulan pengelolaan ini kaget saya karena materinya banyak banget. Saya pikir yang banyak itu penata kelola, tapi ternyata pengelola yang banyak. Padahal pengelola ini basic pendidikannya D3 ya kayak gitu. Jadi untuk bimbel teman-teman sekalian, mungkin saya ingatkan lagi, untuk sistem belajarnya itu nanti satu grup itu isinya kurang lebih 7 orang. Nah, nanti kita Zoom bareng-bareng di situ, Kak. Ya. Terkait instansi, ya misal ada yang dari Banten, ada yang dari Kalimantan, nanti akan digabungin, Kak, kayak gitu ya, akan digabungin kayak gitu. Jadi istilahnya kita bukan one by one, tetap nanti satu Zoom itu isinya sekitar 7 orang kayak gitu Kak ya. Karena menurut saya 7 orang sudah inilah, sudah bisa semi private lah, karena kita hafal kan. Karena kalau lebih dari 20 kan kita nggak hafal orang, tapi kalau 7 orang itu kita kan hafal nih 6 orang ini tuh ternyata ada yang lamar di Kalimantan, ada yang lamar di KKP. Nah itu teman-teman percaya deh gitu. Selama saya 4 tahun jadi tutor ya gitu, rasa kebersamaan itu akan lebih kuat teman-teman kalau kita tuh sudah hafal. Bahkan dengan sendirinya itu teman-teman itu kalau sudah lolos satu itu pasti akan memberikan informasi terkait FR itu jor-joran gitu. Artinya, ayo aku juga pengen kamu ini nih, ikut lolos juga. Kita kan sudah berjuang sebulan ikut bimbel bareng-bareng gitu. Aku nggak pengen kamu nggak lolos. Nah, jadi kenapa apa saya itu membatasi pendaftar? Karena itu saya pengen itu terbentuk apa ya, ikatan untuk sama-sama kerjasama, sama-sama kita lolos bareng di PNS itu gitu teman-teman. Gitu ya Kak Selma ya. Kayak gitu. Oke, mungkin sudah 12, sudah 11.30. Nah, saat ini kita akan ke breakout room teman-teman ya. Saya mohon maaf sebelumnya tidak bisa semua jabatan saya pecahkan breakout room karena saya menyesuaikan dengan tutornya. Saat ini tutor yang ada itu ada 6 orang ya, kayak gitu. Jadi mungkin yang tidak ada tutornya teman-teman mungkin bisa apa join dimanapun aja terserah. Kalau teman-teman ngerasa jabatan kalian ada di pertanian ya join di AKP gitu kan. Kalau teman-teman ngerasa kalian itu ada di perikanan join di Ansoka Kultur atau di PHPI. Terserah teman-teman ya kayak gitu. Sebentar. Saya cek lagi ya. Karena saya cek ini baru ada 6 tutor yang gabung teman-teman dari tadi ya sekitar 10-an kayak gitu. Ini saya lagi membuat roomnya. Nah, teman-teman silakan memilih ya kayak gitu. Hmm, saya cek dulu tutornya siapa aja yang udah datang. Pak Zul, kakak apa, analis ini.
Oke. Eh, saya coba open ini ya, apa namanya itu, open room. Nah, kalau teman-teman pengen join atau pengen stay nggak apa-apa, langsung masuk ke roomnya masing-masing ya. Nggak harus sesuai jabatan. Kalau emang teman-teman pengen belajar terkait apa yang lainnya boleh juga kayak gitu. Jadi ini ada 7 room teman-teman ya. Pertama ada PHPI PKI nanti sama Kak Oki, kemudian ada Cipta Kerja sama Kak apa Zul, kemudian Jakon sumber daya air, kemudian penata ruang, alis pembiayaan, infrastruktur sama Kak Arif. Kemudian P3T ada Kak Miko, penyuluh perikanan ada Kak Iqbal, kemudian alis ketahanan pangan ada Kak Kafah ya. Kemudian nanti room 7-nya itu sama saya sendiri, ini banyak jabatan, jadi teman-teman kalau mau nggak tercover yang lain bisa masuk ke saya juga kayak gitu ya. Di saya nanti ada pengawas perikanan, aquacultur, ya, kemudian ada penata kelola kayak gitu. Untuk yang penata layanan operasional yang mungkin saat ini hadir, saya mohon maaf sebelumnya. Kami tidak ada bimbel ya, kami hanya ada aplikasi. Tapi percayalah, materi yang kami input, soal yang kami input itu sudah kami konfirmasi ke teman-teman BKD atau BKN pusat bahwasanya penata layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional maupun juga operator itu soalnya satu Indonesia sama ya. Jika teman-teman di sini punya teman yang daftar di PLO ya, itu sama semuanya ya. Jadi kami mohon maaf tidak ada bimbel, kami hanya bisa memberikan materi dan soal. Tapi kalau teman-teman pelajari materi-materi itu, saya yakin bisa mendapatkan nilai yang bagus di PLO ya kayak gitu. Nah, pembina mutu kayaknya belum ada nih Kak ya. Karena tuh, ada Kak Fatin nggak ya? Iya, Kak Fatin kayaknya ada kegiatan juga, jadi belum bisa Kak kayak gitu. Oke. Oh, ada Kak Fatin ya? Sebentar. Kalau ada, saya coba buka ya. Oke. Oke, ini saya coba bukakan ya teman-teman ya. Silakan bergabung. Sebentar ya. Oke, ini open room. Nah, silakan teman-teman ya memilih ya masing-masing ya. Ya, Kak Fatin sudah saya buatkan grupnya Kak. Di breakout room teman-teman silakan gabung ya masing-masing ya. Penyuluh perikanan sama Kak Iqbal, kemudian Kak apa PHPI atau PKI dengan Kak Oki ya kayak gitu. Ya, POPT belum ada Kak karena ini apa tutornya lagi perjalanan. Jadi nanti kakak bisa masuk ke tempat yang lain juga. Kalau pengelola layanan, penata kelola bisa masuk ke room saya. Teman-teman pilih room yang pengawas perikanan. Ya, pengawas perikanan, aquacultur, teman-teman pilih di situ ya. Kayak gitu. Oke. Ya, kehutanan, nah kehutanan nih belum ada. Kak Sinom ada nggak Sinom? Kak Sinom? Kak Sinom sepertinya lagi ini nih, belum masuk. Jadi untuk kehutanan kayaknya belum ada nih Kak. Bentar saya coba DM dulu Kak Sinom. Harusnya nih Kak Sinom nih ada nih sebentar. Oke teman-teman silakan kalau mau gabung masing-masing di grupnya ya silakan. Ya AKP sudah ada AKP ya. Alas Ketahanan Pangan ya. Penyuluh kehutanan bentar ya masih menunggu Kak Sinomnya nih. Gitu. Oke silakan teman-teman yang ingin bergabung ya. Kayak gitu. PMHP ya, PMHP saya mohon maaf ya, PMHP ini belum bisa ya, kayak gitu. Oke, nah, nanti P3T nanti langsung sama Kak ini ya, apa Kak Miko. Ya. Penata kelola nanti gabung aja di grup pengawas perikanan Kak, kita bahas di situ Kak. Kayak gitu, oke. Oke, silakan teman-teman gabung masing-masing di grupnya ya, kayak gitu. Oke, silakan teman-teman gabung masing-masing di grupnya ya, kayak gitu. Oke, silakan teman-teman gabung masing-masing di grupnya ya, kayak gitu. Oke, silakan teman-teman gabung masing-masing di grupnya ya, kayak gitu. Oke, silakan teman-teman gabung masing-masing di grupnya ya, kayak gitu.
PUPR bisa masuk ke Cipta Kerja, ya sorry, Cipta Kerja, ya dengan Kak Zul ya, kayak gitu. Silakan teman-teman. Nah, untuk yang lainnya ya nanti kayak PLP itu nanti bisa gabung juga ya teman-teman di pengawas perikanan. Kalau perikanan secara umum mungkin bisa gabung di room saya. Saya akan coba menjelaskan secara ringkas, saya akan berikan guideline-nya terkait belajar-belajar penata kelola kayak gitu. Penata kelola bisa di pengawas perikanan nggak? Kayak gitu. Ya, penata kelola bisa di pengawas perikanan. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sudah bergabung. Nah, saya mau tanya dulu, kira-kira di sini berapa orang yang daftar di penata kelola bisa raise hand, teman-teman? Penata kelola berapa ya yang daftar ya, yang ada di room ini? Oke, ada penata kelola. Saya tulis dulu ya. Tuh, nih. Ada 8 ya, oke. Ada 8 orang yang, oh banyak ternyata masih banyak. Ada 13, oke 13. Oh lah masih ada lagi 15. Oke, oh, ada dua yang resen. Oke ya, ada 14 orang penata kelola dari 39, artinya kurang lebih 40% Oke, terima kasih. Nanti kita bahas dulu penata kelola. Kemudian yang kedua, pengawas perikanan. Nah, coba yang sudah nggak penata kelola di unrise atau diturunkan resennya. Saya mau tanya yang pengawas perikanan nih. Pengawas perikanan ada nggak nih pengawas perikanan? Oke, ada nggak pengawas perikanan? Oke, ada dua orang. Siap, terima kasih Kak Juandi, Kak Fadli. Kemudian untuk aquacultur. Oke, ya. Aquacultur ada. Oke, yang tadi sudah raise hand terkait pengawas diturunkan dulu. Saya mau tanya dulu untuk yang aquacultur. Oke, ada berapa nih? Ada 4 ya, 4 orang. Oh 5 ya, 5. Oke, jadi penata kelola ada 14, aquacultur 5, pengawas perikanan ada 2 tadi. Oke, terus pengelola layanan. Nah ini yang harus banyak nih, pengelola layanan. Pengelola layanan. Tengah nih, pengelola layanan ada berapa orang? Oh ada 2 orang ya, kayak gitu. Kak Selma, ada Kak RB ya, kayak gitu. Oke, terus apa lagi teman-teman yang belum saya sebutkan nih? Jabatan apa lagi yang ada di sini? Jabatan apa lagi kira-kira yang belum saya umumkan di sini? Bisa chat room ya, bisa chat di sini. Itu. Oke, ada 1 orang apa nih? Kak Laras. Kak Laras apa jabatannya Kak Laras? Oke. Oke teman-teman, saya akan menginvestasikan waktu ya, kurang lebih sampai nggak bisa lama-lama teman ya, 1 jam maksimal. Tapi saya akan pecah 30 menit saya fokus ke penata kelola. Karena apa? Penata kelola ini akan masuk ke pengawas periklanan juga ada, masuk juga ke pengelola layanan. Jadi penata kelola ini bisa materinya akan sama untuk pengelola sama juga pengawas perikanan kayak gitu. Oke. Bagi teman-teman yang sudah download aplikasi ya, nggak tahu kalian update nggak kira-kira barusan
tadi itu sudah saya apa namanya itu update lagi untuk materinya ya. Untuk materinya itu sudah sesuai dengan kisi-kisi teman-teman. Coba saya screen ya. Coba saya share screen. Nih. Muncul nggak teman-teman? Muncul ya. Jadi penata kalau tadi ya, yang 14 orang itu, teman-teman kalau sudah download aplikasi Dolphin Brain akan mendapatkan materi ini. Ini aplikasi ya, bukan bimbel ya, aplikasi. Hukum dasar ilmu tangkap, jenis ikan biologi, pengawakan kapal, pemesanan kapal, alat bantu, tambat labu gitu. Oke, sekarang ya daftar aplikasi langsung ke Amin ya, kayak gitu. Sekarang apa? Saya bagi-bagi waktu biar semuanya dapat ya. Saya akan coba kasih jatah waktu 20 menit untuk saya membahas terkait penata kelola ini ya. Teman-teman yang bawa buku ditulis saja ya, karena untuk breakout room ini tidak ada ini teman-teman, tidak ada apa rekamannya ya, kayak gitu. Oke. Hukum dasar kebijakan pegangan tangkap teman-teman wajib pelajari ya terkait PIT sekarang. Sekarang terbaru PIT. PIT itu di mana di sini? PP 1123. Apa itu PIT? PIT itu merupakan kebijakan penangkapan ikan terukur yang berbasis kuota. Jadi sekarang ini KKP itu bilang, kalau kamu mau nangkep di laut, kamu itu harus ada kuotanya. Kuota ini dibagi menjadi tiga. Ada kuota untuk industri, kuota untuk nelayan lokal, sama kuota untuk rekreasi ya. Nah, nanti tiga ini yang biasanya muncul teman-teman tuh di soal tuh ya. Kalian pelajari PP 11 2023. Itu adalah hukum dasar kebijakan berkena tangkap. Oke. Kemudian di PIT ini ada yang disebut dengan pelabuhan pangkalan. Nah, pelabuhan pangkalan teman-teman bisa baca di ini. Ini ya, pelabuhan pangkalan 4 dari 23. Saat ini lagi proses update, cuma saya pikir ini akan muncul sih di sini. Kemudian pelabuhan pangkalan sudah ada, PIT sudah ada. Selanjutnya apa? Selanjutnya alat tangkap. Nah, alat tangkap teman-teman wajib pelajari yaitu di Permen KP 36 2023. Nih ya, Permen KP. Ini saya jamin akan muncul soal dari sini ya. Ingin kata saya ya. Kalau teman-teman dapatkan variasi terkait apa permen ini, saya yakin akan muncul karena ini adalah boleh dibilang peraturan yang sangat perikanan tangkap banget tuh ya ini Permen 3 KP 36 2023 kayak gitu ya. Oke, kemudian di Permen KP 36 itu apa sih yang dibahas? Pertama, alat tangkap. Ada 10 jenis alat tangkap. Teman-teman wajib pahami, pelajari. Nah, nanti dari Permen KP 36 ini saya sudah membuat apa folder terkait alat tangkap. Itu sebenarnya sama basisnya itu di sini gitu loh. Cuma itu kan materi kuliah ya. Jadi mungkin kebanyakan gambar dan teman-teman mungkin bisa lebih mudah untuk memahaminya kayak gitu. Alat tangkap sudah, nanti di sini ada juga WPPNRI ya. Teman-teman wajib tuh, laut sama darat. Laut itu ada 11, darat itu ada 14 kayak gitu ya. Kemudian alat bantu penangkapan ikan. Di sini diatur tuh rumpon sama lampu. Rumpon kalian pelajari terkait jarak rumpon. Nah, kita coba cek ya. Jarak rumpon. Rumpon. Ini. Nah, ini kan rumpon. Ini jenis-jenis rumpon. Nah, teman-teman pelajari apa? Jenis-jenisnya, sorry, komponennya ya. Ada atraktor, pelampung. Atau mungkin kayak gini pertanyaannya. Alat bantu penangkapan ikan yang terdiri dari pelampung, pemikat atraktor. Pemberat atraktor disebut dengan, nah, teman-teman jawab. Jawabannya adalah rumpon hanyut, kayak gitu. Terus kalau ada jaring menetap, maka rumpon menetap. Jadi perbedaannya hanya di sini nih. Ada di dua. Tali tambat sama jangkar menetap. Kayak gitu. Kalau ini kan dia hanyut ya. Ini dia tuh bisa keliling-keliling. Oke, kemudian ada ketentuannya ya terkait pemasangan pelampung. Nanti kalau teman-teman ke bimbel, saya akan menjelaskan secara detail ya di sini kayak gitu. Ini hanya sekilas saja. Kemudian selain alat bantu penangkapan ikan, teman-teman akan mengetahui terkait jalur penangkapan. Jadi ada beberapa alat tangkap seperti troll itu boleh digunakan. Di mana di 718. Coba cek ya, di bawah paling bawah di lampiran. Ini, ini teman-teman lihat nih, ada namanya jaring pukat atau itu nggak bisa lagi perhatiin jauh. Kencing. Ya. Perangkap.
Jaring angkat, kemudian jaring nih, hela ya. Jadi hela itu teman-teman kan dilarang tuh, ya kan? Dia tidak boleh. Cuma dia itu masih bisa digunakan, ya. Tapi di mana Kak? Di area tertentu nih, yang warna putih-putih ini boleh. Kalau yang kuning-kuning nggak boleh. Contoh nih ya, dia itu diperbolehkan di kapal 30 GT ke atas, ya kan? Nah, terus zona berapa? Zona 3718 tuh ya, kayak gitu. Kemudian jaring helekan berkantong, nah ini masih bisa karena dia ada TED-nya ya. Turtle Turtle Excluder Device itu alat bantu penangkapan yang wajib ada di jaring hela ini kayak gitu. Oke, kemudian ya pokoknya itu teman-teman ya. Kita coba next lagi biar efisien waktunya teman-teman, biar saya bisa mempelajari teman-teman yang lain. Oke, kemudian jenis ikan. Nah, ini sudah ada. Teman-teman bahas terkait statistiknya sini ada juga ya. Nama-nama ikan, kemudian pengenalan ikan, jenis ikan pelagi, salah tangkapnya. Ini bersyukur banget nih kalau kalian bisa dapat aplikasi ini. Karena tidak mungkin materi ini kalian dapatkan dengan harga yang murah, dengan 50.000. Karena saya agak kaget ya ketika saya lihat Instagram tadi itu. Wih, ada itu ya, jual materi cuma 50.000. Tapi ya nggak tahu lah gimana kan kevalidannya gitu. Kalau ini adalah materi-materi ini teman-teman validator perikanan tangkap. Jadi tidak semua orang bisa dapat ini kayak gitu. Jadi bersyukur kalau kalian dapat ya kayak gitu. Oke, kemudian ada juga terkait pengawakan kapal. Nah, pengawakan kapal ini hanya satu materinya di PP 27. Saya buka ya. Di PP 27 ini ada terkait pelabuhan perikanan. Teman-teman boleh juga belajar di Permen KP 8 2018 dari Permen KP 8 2012 bisa juga belajar di sini karena ini juga sama ini juga updating dari Permen KP 8 itu. Ada di bab 8 pelabuhan perikanan, kepelabuhanan perikanan. Pelabuhanan perikanan. Nah, ini kan bab 8 bener kan? Ya. Di sini kalian pelajari terkait jenis-jenis pelabuhan, kemudian ini ya, empat ini nih. Ini harus hafal mati sudah nih kali ini. Kan ini pasti muncul nih terkait fungsinya. Fungsi pelabuhan itu ada dua, ada fungsi pemerintahan, fungsi pengusahaan ya. Itu akan pelajari. Kemudian selain itu ada juga pengawakan. Nah, pengawakan itu kalian klik lah, pengawakan. Ih, salah, salah. Pengawakan. Nah, ini ya kan, banyak teman-teman. Kalian kalau kalian nggak ikut, nggak tahu ini, mungkin kalian akan bingung dari mana belajarnya. Banyak betul lah, tapi di sini udah ada nih pengawakan kapal. Ya, iya, tata kelola ini wajib banget dihafalin. Kenapa Kak? Kok dihafalin? Ya karena muncul di kisi-kisi. Kisi-kisi itu pasti muncul teman-teman. Ya, kalian jangan pernah belajar di luar kisi-kisi. Udah fokus itu aja. Ya, kalau kalian di luar itu, wah itu menurut saya sangat disayangkan. Apapun jabatan kalian, sorry, apapun bidang kalian. Misal kalian jabatan penata kelola. Kak, saya ini daftar di budidaya, Kak. Masa soal-soal tangkap? Percaya sama saya, pasti tangkap. Kenapa? Karena yang buat soal itu bukan bidang kalian, tapi Panselnas, tapi tim pembina. Pembina itu membuat soal untuk seluruh Indonesia, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi meskipun kalian di budidaya, di ruang laut, di mutu, kalian pelajarin di isi-isi. Yaitu apa? Yang ini. Ya, yang tentang perkenan tangkap. Wajib teman-teman hafal nih ya. Oke. Saya cuma ngasih apa ya, spill-spill aja, nggak usah banyak-banyak. Karena nanti nggak cukup waktunya. Oke, sudah. Permesinan, alat bantu penangkapan ikan. Nah, ini juga sama, ini juga banyak banget nih. Alat bantu penangkapan itu kalau secara umumnya ada dua ya. Lampu, ada juga rumpon. Nah, cuma dia itu banyak juga teman-teman. Yang lainnya, ya nih. Nih, ada winch. Winch digunakan biasanya buat apa? Bisa digunakan pada saat untuk pursein. Ya. Ini ada net hauler, bisa untuk gill net, land hauler. Jadi dua-duanya nih ya, ini untuk penarik ya. Ya, kalau land hauler ini untuk long land biasanya ya. Kan long land itu kan buat ini ya, long land itu kan alat tangkap yang memanjang untuk menariknya kan nggak mungkin pakai tangan ya, karena sekali nebar long land teman-teman itu jaraknya bisa 2 kilo. Bayangkan tali sepanjang 2 kilo itu kalau kalian pakai tangan mungkin 2 hari nggak akan selesai itu. Nah, menggunakan alat inilah solusinya ya, land hauler. Ini alat bantu penangkapan ikan yang wajib dihafalkan. Kenapa? Karena siapa tahu nanti yang muncul itu nggak cuma rumpon. Misal gini ya, alat bantu penangkapan kapal pursen. Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang ini, yang winch. Ya, kayak gitu. Yang drum ini biasanya pursen.
Alat bantu penangkapan jilnet, land net hauler. Kalau long line, land hauler kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau sama saya biasanya bibelnya itu nggak akan bosen karena saya sering nanya teman-teman dan juga mungkin sebisa mungkin saya orangnya apa ya memberikan komunikasinya itu yang teman-teman bisa bayangin, nggak cuma sekedar oke teman-teman kita belajar dari ini ya rumpun andil nggak gitu karena pasti akan bosen. Oke ya seperti itu. Mesin-mesin kapal nanti juga ada juga ya kayak mesin untuk apa perahu untuk yang skalanya besar juga ada di situ. Rancang bangun kapal. Jujur ya, rancang bangun kapal sebenarnya materi yang sangat saya hindari karena sedih apa ya materinya banyak cuma mungkin yang keluar sedikit kayak gitu tapi nggak tahu juga ya kalau teman-teman dapat apesnya mungkin bisa bisa banyak semua rancang bangun kapal gitu karena materinya itu sama seperti anak SMK yang perikanan atau SMK kapal ya sangat detail sekali makanya di sini saya materinya agak banyak nih ini kan kayak baling-baling desain kapal gitu. Ini. Nah ini teman-teman wajib hafal nih sebagai sarjana perikanan kalian wajib mengetahui terkait jenis-jenis nama-nama di kapal ini. Mana sih haluan? Haluan itu depan. Mana sih buritan? Itu buritan depan. Belakang ya buritan. Apa namanya? Rudder, lunas kayak gitu. Ya, indikatif untuk yang kapal kecil kayak gitu ya. Oke, ini buluas ya buat memecahkan gelombang biar gelombang itu nggak terlalu kena langsung ke haluan kapal. Oke, Oke, seperti itu. Apa lagi ya? Tambat labu kapal. Nah, ini tambat labu kapal sebenarnya saya malah menyarankan kalian belajar di PP 27 ya terkait pelabuhan perikanan ya. Kemudian kalau terkait tambat labu kapal ini boleh dibilang bisa di administrasinya ya seperti sah bandar, makanya saya bilang tadi di PP 27 itu ada. Kemudian bisa juga terkait item-item penggunaan tambat labu ada vendor ya. Vendor itu adalah alat ya, supaya kapal itu tidak bertubrukan dengan pinggiran dermaga, ya, bantalan kapal lah, bantalan dermaga ya. Kalau teman-teman lihat di pelabuhan tuh kan ada kayak semacam apa bantalan ya, yang warna hitam-hitam itu, nah itu supaya dia itu nggak langsung kena pinggiran dermaga, itu namanya fender. Kemudian ada alat bollard yang digunakan untuk apa namanya itu mengaitkan tali ya, yang bentuknya biasanya bulat, biasanya panjang atau lonjong itu sebutnya dengan bollard kayak gitu. Oke, teman-teman saya akan buka sisi diskusi nanti ya pada saat saya sudah menjelaskan semua materinya ya. Jadi boleh raise hand tapi sabar nanti saya akan berikan waktu. Oke, mungkin itu saja buat penata kelola ya. Karena kalau saya jelaskan semuanya akan sangat banyak. Nah, saya tidak membahas soal teman-teman jujur. Karena kalau bahas soal nanti takutnya malah kita tidak dapat semua item kisi-kisinya. Lebih baik saya bahas kisi-kisinya biar teman-teman di sini pulang dari Zoom itu punya bayangan. Meskipun kalian nggak ikut bimbel, tapi kalau ikut ambil aplikasi, kalian sudah paham lah masalah ini kayak gitu ya. Oke ya, penata kelola sudah paham. Nah, sekarang kita coba untuk ke tadi apa ya yang paling banyak itu ya. Oh, analis aquaculture ya. Kayak gitu. Coba dulu analis aquaculture ya. Kalau yang analis aquaculture, saya mohon maaf, saya belum update aplikasinya. Nanti akan saya update mungkin dalam waktu 2 hari ya. Kayak gitu. Cuma saya yakin 80% sama kok. Nggak jauh beda kayak gitu. Saya akan share screen aplikasi ini, sorry, saya akan share screen kisi-kisi untuk analis aquaculture. Nah, teman-teman yang di sini yang mengambil aquaculture atau yang nanti bimbel sama saya, boleh ditulis, boleh dicatat ya, karena ini tidak ada rekaman Zoom-nya, ya, kayak gitu. Bentar, saya coba carikan dulu. Saya sudah hampir 2 kali ya teman-teman ya, membantu analis aquaculture-nya, alhamdulillah semuanya lolos sih gitu. Ada yang paling epic itu ada ibu-ibu punya 3 anak kayak gitu. Terus dia itu bilang, Mas saya ini basicnya bukan budidaya, saya basicnya adalah pengolahan. Gimana saya belajarnya Mas? Oh nggak apa-apa Bu, nanti kita pelan-pelan belajar gitu. Bayangan teman-teman punya 3 anak, suruh belajar kayak kuliah gitu. Ya alhamdulillah bisa aja gitu. Karena saya selalu bilang kalau bimbel sama saya Bu, ketika ibu punya anak atau punya apa, pasangan, minta tolong sama pasangannya buat handle anak ibu, 1,5 jam fokus sama saya kayak gitu. Karena saya nggak mau ibu meskipun wajahnya itu di Zoom, cuma pikirannya ke yang lain,
Jadi nggak masuk kayak gitu ya. Saya sayang ibu sudah bayar mahal ke saya, masa ibu belajarnya setengah-setengah. Gara-gara itu setiap saya Zoom, dia bener fokus. Jadi dia di kamar, kunci kamarnya, anaknya nangis tuh, dia biarin kayak gitu. Saking dia pengen fokus, dan alhamdulillah dia lolos teman-teman. Ya saya harap motivasi itu seorang ibu-ibu aja itu rela loh belajar setengah mati untuk supaya lolos ini. Saya harap teman-teman yang fresh graduate atau yang tidak seperti itu bisa mengeluarkan tenaganya lebih kuat lagi kayak gitu. Oke, bersyukur teman-teman Ansako Kultur ini karena saya sudah mendapatkan materi jabatan fungsionalnya kayak gitu. Jadi biasanya kalau yang terkait analis ini ngambil materi dari jabatan fungsional ya. Nah, saya sudah punya tuh. Jadi saya sudah petakan materi-materi ini sama persis dengan jabatan fungsional yang saya dapatkan materinya kayak gitu. Kalau kalian ke bimbel, lebih bagus lagi. Cuma saya tidak menyarankan kalau kalian memang masih belum mampu, tidak apa-apa teman-teman. Terserah saja, tidak apa-apa ya. Aplikasi pun menurut saya kalau kalian kerja keras, ya cukup-cukup saja kayak gitu ya. Oke, sebentar ya, saya minum dulu ya. Oke ya, sudah terlihat teman-teman ya. Ini adalah kisi-kisi budidaya gitu. Kalau kita mau belajar budidaya teman-teman, kalian harus mengetahui secara garis besarnya. Kalau tadi penata kelola itu ada pelabuhan, ada apa, ada kapal, ada alat tangkap, kemudian ada juga sumber daya ikan. Nah, kalau budidaya ini dia basisnya itu satu teman-teman, harus paham terkait pembenihan. Oke, harus paham terkait pembudidayaan. Ya, sorry, pembudidayaan, pembesaran, pembenihan, pembesaran. Ya, yang ketiga sarana prasarana budidaya. Ya. Kemudian yang keempat terkait perizinan. Nah, empat hal ini yang nanti sebenarnya kalau kalian pelajari itu banyak sekali cabangnya, banyak sekali apa turunannya. Misal ya, kita bahas terkait pembenihan pembudidaya. Pembenihan sama pembesaran ini nanti kaitannya sama apa? Sama pakan, sama apa cara pembenihannya. Di pembenihan itu ada namanya sertifikat pembenihan CBIB ya. Ada nanti terkaitan sama obat ikan. Nah, teman-teman harus mempelajari sertifikat obat ikan. Oke. Kemudian terkait pakan, namanya Kultur itu harus mengetahui bagaimana pakan itu dibuat sampai dipasarkan. Pembuatan pakan itu ada sertifikasinya, namanya pendaftaran pakan ikan. Habis didaftarkan, ada lagi sertifikat pengedaran pakan ikan. Jadi bertahap teman-teman, dia itu sangat-sangat detail sekali. Tapi itu satu kesatuan. Nanti kalau teman-teman belajar tuh nggak akan susah kan saling berkaitan. Oke. Kemudian di pembesaran lagi itu ada namanya CBIB. Cara ya kan cara budidaya yang baik. Nah, CBB nanti itu apa ada penilaiannya. Nanti ada asesornya teman-teman kayak gitu. Nah, saat ini terjadi perpindahan kewenangan ya. Dulu itu yang menjadi rekomendasi adalah Dinas Perikanan Provinsi. Cuma sekarang untuk penerbitan CBIB bukan lagi di Dirjen Budidaya, tapi di Dirjen BPPMHP. Semuanya dari mulai CPOIB, pakan, kemudian apa budidaya, kemudian SKP, kemudian juga hmm, pokoknya sertifikat tentang perikanan semuanya itu pindah ke BPMHKP kayak gitu ya. Terus kalau sudah terkait itu kita fokus ke sarananya dan sarana dan prasarana. Sarana budidaya ya. Mungkin teman-teman masih masih bingungan ya, apa sih Kak perbedaan sarpas itu ya? Apa sih bedanya sarana sama prasarana? Sarana itu adalah barang yang bisa dipindahkan. Contoh, sarana budidaya itu seperti apa? Bibit, benih, pupuk, pakan ya itu kan bisa dipindahkan. Itu disebut dengan sarana. Sedangkan kalau prasarana itu dia tidak bisa dipindahkan dan biasanya itu besar bentuknya. Contoh apa? Tambak, wadah budidaya itu ya kayak tambaknya itu ya. Kemudian jalan, jaringan listrik, irigasi ya itu namanya prasarana. Oke.
Ya teman-teman kalau punya pemahaman seperti itu, insya Allah nggak akan tertukar-tukar terkait sarana prasarana. Oke. Selanjutnya terkait tadi ya administrasi, maka tadi kita akan bahas terkait CPIB, kemudian CPOIB, CPIB seperti itu. Terus pedomannya nanti di materi pedoman itu akan ada materi terkait bagaimana cara berikan yang baik ya, dari mulai udang, kemudian ikan ikan air tawar yang lain, bahkan sampai rumput laut. Nah, yang jadi problem kalau di budaya itu adalah teman-teman, beda perlakuan antara pembenihan untuk apa namanya udang dengan pembenihan ikan yang lainnya. FR tahun 2022 yang waktu itu saya masih ingat adalah ada soal terkait umur pakan alami yaitu Dapnia ya atau Moina. Nah, teman-teman nanti wajib sekali untuk memahami itu. Kebetulan kami juga sudah punya terkait itu ya, teman-teman ya, terkait pakan itu ya. Terus nah ini ya pedoman tentang budaya ikan tadi ya. Pokoknya terkait tadi awal-awal. Yang kedua pengolahan sarana prasarananya. Ya, ini terkait tentang bagaimana caranya memilih bibit yang bagus, benih yang bagus, kemudian bagaimana menentukan pupuk yang bagus untuk digunakan. Jadi soal tahun 2022 FR Ansa Kultur itu ada kayak gini fungsinya. Dalam tahapan pembudidaya ikan, mana tahapan yang berfungsi untuk menggemburkan tanah, ya kan? Atau fungsinya untuk meningkatkan nutrisi di dalam tanah itu, ya kan? Nah, itu jawabannya itu bisa pemupukan, bisa juga pengembalikan kayak gitu ya. Terus ada juga pertanyaan seperti ini. Yang gampang nih ya, berapa salinitas budidaya air payau gitu kan, atau salinitas untuk air laut. Nah, itu bisa atau suhu juga bisa itu. Kemudian soal-soal yang lain juga banyak kaitannya tentang ini, pengukuran ya, indikator pengukuran ya. Artinya bagaimana cara mengukur substrat ya, atau cara mengukur kandungan yang terserap ya, atau saya lupa namanya TSD kalau tidak salah itu. Nah, teman-teman nanti kita akan belajar tentang itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya pengolahan dan pengembangan pembenihan tadi ya. Kita akan belajar terkait benih ya, termasuk benih air tawar, air payu sama air laut. Kemudian identifikasi, inventarisasi dan analisis data proses produksi tadi ini ya. Ini ada di materi di Javung ya teman-teman, nanti saya akan kasihkan juga. Sama juga kaitannya nomor 3 ini ya, nomor 4 ini terkait dengan pakan ya. Nanti ada dua pakan teman-teman, ada pakan alami sama pakan, pakan buatan. Biasanya yang sering muncul itu pakan alami juga gitu. Kayak penggunaan bungkil apa kelapa sawit ya kan. Kemudian bagaimana cara meningkatkan protein ikan dengan makan alami apa itu ada semua materinya. Teman-teman tinggal baca pelan-pelan, insya Allah nanti bisa. Terus yang kelima pelindungan. Nah, ini teman-teman bisa baca di Undang-Undang 6 2016 kalau saya tidak salah terkait pelindungan. Nah, kalau soal TRO tadi itu banyak yang saya ambil dari situ ya. Kayak gitu. Kemudian pengolahan usaha perikanan budaya ini kaitannya tentang ini apa? OSS ya, perizinan kayak gitu ya. Jadi sekarang semua perizinan baik itu budidaya, perikanan tangkap, pengolahan itu harus melalui OSS kayak gitu. Dan juga teman-teman harus tahu, saat ini itu ada eh, istilah ini, pengajuan PKKPR ya. Jadi kalau dia itu mau buat KJA di laut ya, atau sea farming atau sea hatchery, itu wajib ada perizinan. Perizinannya itu berupa PKKPR. Kemudian kalau dia di darat ya, dia harus membuat dokumen lingkungan. Ada SPPL, ada UKL UPL, sama ada AMDAL. Kalau SPPL itu di bawah 10 hektar, kalau UKL UPL itu 10 sampai 50 hektar, 10 sampai 500 hektar, di atas 500 hektar itu menggunakan AMDAL ya, kayak gitu. Oke teman-teman, untuk aquacultur saya pikir seperti itu. Nanti kalau mau nanya ditahan dulu ya, karena saya membahas untuk yang lainnya kayak gitu. Oke, untuk yang pengawas perikanan apakah masih ada di sini ya? Pengawas sama pengelola? Pengawas ada di sini? Pengawas pengelola? Oke, Kak Fadli masih ada. Bobby, oke Kak Bobby, oke masih ya. Oke, pengawas perikanan akan saya gabungkan dengan pengelola. Karena kenapa? Karena sangat erat kaitannya ya.
Materi kalian itu sama-sama jelimetnya, sama-sama banyaknya gitu. Saya sebagai tutor juga sebenarnya agak antisipasi ya terkait pengelola. Saya pikir pengelola kemarin tuh fokusnya ke pengolahan. Ternyata prediksi saya yang harusnya penata itu banyak, malah enggak, malah pengelola yang banyak kayak gitu. Makanya pengelola ini saya nggak begitu banyak ambil peserta teman-teman, karena apa? Saya nggak mau banyak direpotin. Artinya apa ya? Biarkan 3 orang saya handle, tapi bener-bener daripada nanti saya handle lebih dari 10, kasihan nanti malah nggak optimal. Makanya saya hanya mungkin nanti saya bilang admin sekitar 3 orang saya ngambil pengelola gitu. Kalau pengawas gitu juga, saya mungkin hanya ngambil 3 orang saja gitu. Ya, nggak banyak-banyak saya ngambil. Oke, sekarang coba cek ya untuk yang pengelola ya, pengelola ini. Pengelola ini ya. Wih. Ngelihat angkanya saja sudah serem nih teman-teman. Tapi enggak apa-apa lah, Bismillah ya. Uh, uh. Oke, saya sampai tarik nafas ya mau jelasin ini ya. Saya kasih waktu dulu ya, 20 menit lah. Saya kasih buat ini. Biar 10 menitnya kita bisa sering-sering. Bentar ya. Oke, saya akan buat ini apa perutnya aja. Buat. Saya bingung juga ya, kenapa ya kok pengelolanya banyak ya, padahal dia ini apa harusnya sih satu. Ya teman-teman kelihatan nggak saya membuat dua ini nih, dua screen nih, kelihatan ya? Oke, untuk pengelola layanan ya, kalian harus punya gambaran besarnya dulu. Kalau kalian mau belajar pengolahan layanan ini, kalian harus tahu, ya kan? Ada 4 bidang yang kalian wajib hafalkan atau pahami. Pertama ada budidaya, ada pengolahan, ada ruang laut, ada perikanan tangkap. Oke. Di budidaya ini ya, kalian wajib mempelajari peraturan tentang budidaya. Kalian pelajari yaitu CBIB, CPIB, basic, pembenihan dan maksudnya apa ya basic pembenihan itu? Jadi, kalian tahu ya tahapan-tahapan pembenihan dari mulai menyiapkan wadah, kemudian pendederan, berapa umur pendederan sampai nanti siap ditebar. Itu namanya basic pembenihan. Kalian pelajari itu dulu. Karena nanti di tiap-tiap tahapan itu ada lagi materinya terkait. Sama kayak pembesaran. Pembesaran juga dibedakan ya, ada pembesaran untuk ikan, sorry, untuk wadah yang di darat ya seperti tambak, ada juga yang di laut. Cuma kebanyakan sih di darat sih gitu. Kalau di darat itu kayak gimana ya? Kayak mulai apa? Penyiapan wadah, kemudian pengembalikan tanah, kemudian pemberian pupuk, pengapuran ya, kemudian dikasih air. Nah, itu tahapan-tahapan itu teman-teman harus pelajari ya. Termasuk apa? Cara mengukur apakah apa airnya itu sudah bagus ya disebut dengan saya lupa ini pengukuran kimia dan fisika teman-teman pelajari itu pengukuran fisika dan kimia. Nanti fisika itu kan secara nampak ya, kayak kedalamannya berapa, kekeruhannya, kemudian dilihat apakah ada apa ikan invasif kayak gitu. Pokoknya nanti ada nih kimia sama fisika kayak gitu. Itu budidaya ikan. Oke. Kemudian pengolahan ya, pengolahan ini teman-teman pelajari terkait nih CCP, pelajari GMP, pelajari SUP, pelajari SKP, pelajari perizinan. Oke. Ini. Perizinan itu sebenarnya itu satu doang sih, SKP ya, sama UPI ya, UPI. Perizinan UPI dan SKP itu. Ini juga saya yakin akan muncul, oke kayak gitu. Oke, kemudian ruang laut. Nah, ruang laut ini juga banyak juga teman-teman pelajari terkait perizinan ruang laut. Apa sih Kak?
KKPRL, PKKPRL. Bedanya apa sih Kak gitu? Bedanya adalah kalau PKKPR itu berbayar ya kayak gitu. Sedangkan kalau untuk KKPR ini dia free ya. Jadi ini gratis, gratis. PKKPR itu bayar. Ini untuk ini ya Kak ya pengelola layanan ya, bukan penata mata tadi sudah selesai. Oke, terus ya KPR kemudian ini jasa lingkungan. Oke, terus jasa lingkungan ya, kemudian juga hukum adat. Kalau perikanan tangkap tadi ya nggak jauh beda ya teman-teman ya, pelajari PIT, penangkapan ikan terukur yang terbaru, terus apa? PP 27 2021, pelajari tentang perizinan usaha ya. Tuh, saya itu kayak CP, SIUP, dan SIGPI ya, kayak gitu. Pelajari itu, SIGPI, SIUP, SIGPI. Nanti insya Allah materi akan ada semua teman-teman di aplikasi ya, kayak gitu. Insya Allah, saya akan maksimal. SIUP, SIGPI, kemudian pelabuhan, pelajari juga ya. Kemudian ya sumber daya ikan ya. SDI ini kaitan dengan jenis ikan ya, kayak jenis ikan maupun EAFM. Nah, EAFM itu adalah Ecological Approach Fisheries Management, pengolahan perikanan dengan pendekatan ekosistem. Oke, tentang kemudian sudah pengetahuan bidang kelautan perikanan, teman-teman bisa lihat di Undang-Undang 45 2009 atau Undang-Undang 31 ya. Peraturan sektor kelautan undang-undang tadi sudah ya, banyaknya. Peraturan kelautan, hukum dan dasar ilmu tangkap ya, sama juga sistem manajemen keamanan pangan ini hubungannya ke HACCP teman-teman atau ke pengolahan. Sama juga nomor 7 juga sama jaminan mutu, pengenalan bahan baku ini juga nanti ada materi di pengolahan. Kebijakan ekonomi biru, wah ini ekonomi biru. Jadi 5 kebijakan ekonomi biru. Teman-teman yang lain bisa nih catat nih siapa tahu muncul ya di bidang kalian. Satu adalah penangkapan ikan terukur. Penampakan ikan terukur. Ini kaitannya dengan perikanan tangkap. Kalau budidaya adalah kampung budidaya. Kampung budidaya. Ini untuk budidaya. Kemudian bulan cinta laut atau eh, tidak buang sampah, tidak buang sampah di laut. Ini adalah apa? PRL. 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 Terus apa? Pengolahan ini apa konservasi wilayah. Ini yang programnya KKP teman-teman ya, konservasi konservasi wilayah. Kalau nggak salah penguatan ya, penguatan konservasi wilayah. Ini juga sama PRL. Terus penguatan pengawasan sumber daya perikanan. Jadi tanpa ada pengawasan keempat hal di atas itu tidak mungkin terjadi. Astagfirullahaladzim. Penguatan pengawasan sumber daya perikanan itu tidak akan apa akan menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan ekonomi biru. Jadi ini ya teman-teman ya, 5 kebijakan ekonomi biru. Teman-teman bisa di searching ya di apa di internet ya. Ini ada gitu. Wih, penyuluh perikanan. Wih, ternyata banyak juga nih ya. Oke. Penyuluh perikanan ada di Undang-Undang 6 2016 terkait penyuluhan. Ini apa namanya itu ini? Terkait pelembagaan penyuluh, kemudian strategi penyuluhan. Inovasi difusi ya, ini saya belum dapat nih teman-teman, masih baru nih kayak gitu. Nah, Kak, apakah saya perlu mempelajari semuanya? Saya nggak bisa bilang enggak ya teman-teman. Bisa pelajari, cuma kalian harus bisa memposisikan saya unggul di mana gitu loh.
Jadi tidak harus semuanya unggul. Dari sekian banyak ini kalian minimal tuh 80% lah kalian bisa unggul kayak gitu. Artinya biar otak kalian ini nggak habis semuanya dengan materi-materi yang nggak optimal, mending kalian optimal di beberapa poin ya. Yang lainnya kalian paham sekedar saja gitu loh. Ya dengan asumsi nanti 80% ini kalian bisa lebih pede. Karena kalau kalian takut semuanya kalian pahami, ternyata pemahaman kalian itu nggak menyeluruh dan cuma setengah-setengah, takutnya nanti malah hasilnya nggak bagus kayak gitu. Ini nomor satu ini sama kayak analisis akukultur ya. Nomor dua nanti ada di materi tentang PHPI nanti saya kasihkan juga. Bahan baku pakan pakan ikan juga sama budidaya ya kayak gitu. Bahan baku pakan ikan itu ya kayak tadi tuh teman-teman ya, apa jenis-jenis pakan alami yang bisa digunakan ya, kayak apa untuk meningkatkan karbohidrat bisa pakai terigu, bisa pakai tepung ikan kayak gitu. Kemudian cara panangan ikan yang baik itu masuknya ke pikiran tangkap itu ada permen sendiri ya terkait CPIB. Nah, cuma CPIB ini sudah masuk juga menjadi bagian BPPMHP. Kemudian pengolahan logistik ini apa? Ini apa? Jabatan APHP ya. Nanti saya coba carikan lagi ya. PHP ini nomor 5, 6, 7 ini PHP semua nih gitu. Kemudian penerapan standar mutu keamanan kelautan perikanan itu nanti masuknya ke inspektur mutu ya. Nanti saya berikan materinya. Termasuk juga uji terap data kesesuaian kelayakan kawasan. Nah, kalau kelayakan kawasan ini masuknya ke budidaya yang nomor 10 ini. Kemudian pelestarian genetik, nah, ini masuknya kemana? Masuknya ke PRL ya, kayak gitu terkait konservasi kawasan. Kemudian pengolahan matek, nanti ini ada juga materi terkait matek teman-teman saya sudah punya. Kelompok sumber daya ikan, nah ini sama juga ya terkait PRL juga sumber daya ikan ini mungkin bisa ikan pelagis, ikan demersal. Nanti mungkin teman-teman wajib hafalkan jenis-jenis ikan ya kayak gitu. Komponen kapal perikanan kayak tadi itu ya teman-teman ya. Ada galar, haluan, buritan, kemudian palka ya. Itu wajib kalian pahami ya. Awak kapal juga ada di PP 27 ya tadi saya sampaikan. Mesin alat penangkapan ikan nanti saya berikan materinya. Sarana prasarana pelabuhan ya kayak tadi itu teman-teman ya. Kayak apa? Fender, bolat, kemudian kalau prasarannya itu kayak jalan dermaga, irigasi kayak gitu, lampu-lampu navigasi kayak gitu termasuk sarana. Manajemen keamanan pangan, mutu pengujian ada di nanti di materi pengolahan ya. Sama juga di nomor 20, 21 ya. Pengolahan pengawasan pengolahan nanti ini materi PSDKP ya kayak gitu. Nah, kemudian di nomor 22 ini teman-teman cari Permen KP SPKP ya. Sistem pemantauan kapal perikanan. Nanti itu hubungannya dengan pengawasan juga soalnya. Oke. Kelembagaan sektor kelautan perikanan ini adalah materi penyuluh perikanan ya. Kemudian strategi informasi kelautan pelautan ini juga terkait media perikanan, media penyuluh perikanan. Kemitraan ada juga teman-teman kemitraan baca di PP 5 2021. Nanti di aplikasi saya akan berikan resumannya. Nah, enak kan? Jadi nggak perlu baca di peraturannya, cukup di resuman saja. Pengolahan data produktivitas skala usaha pelaku utama atau pelaku usaha perikanan ini juga penyuluh teman-teman. Kalau ini mungkin kaitannya dengan statistik perikanan tangkap ya kayak gitu. Oke, terakhir kita bahas pengawasan ya. Saya pikir kalau pengawasan teman pengawasan ya kalian juga harus belajar ini. Ya intinya kalau pengawasan itu adalah kalian adalah penindak kepatuhan hukum. Jadi orang-orang itu harus sesuai dengan hukum. Makanya kalau pengawasan perikanan kebanyakan itu materi nanti apa? Peraturan. Nah, kalian harus wajib paham peraturan pengawas itu di luar kepala. Ya. Nanti akan saya berikan di pengawas perikanan ini ya. Satu, ini keputusan dirjen, di mana di keputusan itu adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh pengawas perikanan. Ya. Artinya kalau kalian mau jadi pengawas perikanan, apa sih pondasinya? Yaitu keputusan dirjen itu. Di peraturan tersebut, di SK Dirjen itu dari mulai perikanan tangkap, pengolahan, ruang laut, perikanan apa budidaya itu ada semua tuh di situ. SK-nya itu kalau nggak salah sekitar 650 halaman lah. Nah, tapi itu mencakup semua teman-teman. Itu teman-teman wajib mempelajari itu ya.
Sambil nanti kita membahas terkait perencanaan dan juga penanganan. Nah, kalau penanganan pelanggaran bidang perikanan ini, kalian bisa baca di Undang-Undang KUHP ya. Boleh percaya nggak percaya ya, di P3K 2023, hampir 40% soalnya itu dari Undang-Undang KUHP. Ya, Undang-Undang apa hukum pidana, seperti definisi saksi, definisi korban, definisi terdakwa, kemudian berapa lama ditahannya, jenis-jenis tersangka, perbedaan tersangka sama terdakwa, kemudian apa jenis-jenis tahanan, tahanan kota, tahanan dalam rumah, tahanan penjara itu ada semuanya dan itu mungkin keluar. Kayak gitu. Jadi teman-teman wajib pelajari undang-undang KUHP, oke kayak gitu. Oke teman-teman, eh sekitar saya akan buka sekitar 10 menit lagi lah kita akan diskusi. Silakan, saya minta perwakilan satu dari pengawas perikanan, satu dari penata kelola, satu dari anas kultur, satu dari pengelola layanan. Jadi kalau ada yang satu yang mewakili, ya nanti saya akan melemparkan ke jabatan yang lain. Jadi biar adil kayak gitu. Oke, saya mau nyoba dulu untuk yang penata kelola kelautan perikanan. Silakan yang mau nanya. Satu terserah. Saya akan buka satu aja. Silakan yang mau nanya terkait penata kelola kelautan dan perikanan. Oke, ada Kak Adri ya. Kak Adri, jabatannya apa Kak Adri? Halo? Halo Kak Adri? Oh, kayaknya nggak ada nih. Oke, yang lainnya siapa? Penata kelola kelautan perikanan yang mau menanya. Paket promo itu tanggal 15 ya Kak ya. Nanti kalau untuk yang batch selanjutnya di tanggal 15 sampai 22 November. Cuma saya nggak tahu berapa harganya ya, karena tutor belum ngasih kesepakatan harga berapa kayak gitu. Mungkin bisa jadi lebih mahal sih, nggak mungkin lebih murah kayaknya. Tapi nggak mahal-mahal banget lah, nggak sampai besar gitu, nggak gitu. Oke, teman-teman dari penata kelola ada yang mau tanyakan terkait tadi saya jabarkan, atau sudah sangat jelas, atau saking pusingnya sampai nggak tahu Kak saya belajar dari mana lagi Kak, saya pusing nih Kak gitu. Oke, Kak Samsul Rizal, penata kelola, silakan Kak. Kak, mohon izin bertanya, Kak. Ya, siap, 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 siap. Mungkin dari luar pembahasan, ini kan kencang-kencangnya mungkin tanggal 10 November ini diadakan tes non-CAT, Kak. Non-CAT. Yang saya Mhm, tanyakan terkait LGD, Kak. mhm. LGD, apa saja yang harus dipersiapkan atau isu-isu terkini tentang perikanan tangkap? Mohon arahannya, Kak, terkait LGD. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke ya, jadi LGD ini adalah grup discussion yang tidak ada pemimpinnya. Jadi teman-teman nanti akan, kalau dulu ya, berada di beberapa meja, sudah diatur mejanya. Satu meja isi 5-10 orang, atau 5 sampai 6 orang lah ya. Di situ tuh kita cuma dikasih materi. Nah, cuma terus teman-teman ini dari di antara 6 ini, mana yang kira-kira bisa membuka pembahasan lebih dulu, kemudian bisa mengembangkan. Dan LGD ini sebenarnya sangat tricky ya teman-teman ya. Karena yang bisa mengukur apakah orang itu pantas atau mendapatkan nilai terbaik itu adalah psikolog ya. Saya pernah ikut LGD. Nah, waktu itu saya mengambil inisiasi untuk menjadi leadernya gitu. Ternyata nilai saya itu dari 5 orang itu cuma peringkat ketiga. Dan satu dua ini dia itu bukan leadernya, cuma pemaparan yang diberikan dia mungkin lebih bagus daripada saya. Artinya tidak serta-merta orang di LGD itu mengawali pembukaan, kemudian dia pengen menjadi dominan, itu terkesan dia akan mendapatkan nilai tinggi. Enggak juga. Yang dicari adalah orang-orang yang bisa memberikan solusi sederhana, solusi up to date ya, yang itu lebih mengena gitu loh. Jadi jangan cuma sekedar cuap-cuap saja, merasa oke, aku akan coba buka duluan, kemudian biar memberikan impact yang positif untuk penanya, atau sorry, untuk penguji. Tapi bisa jadi itu dianggapnya sebagai show off atau pamer, kayak gitu. Jadi saran saya Kak Rizal,
Kalau kakak ingin menjadi apa leadership di situ, ya buka awalan, tapi jangan terlalu dominan. Bisa dengan menggiring saja opininya. Kemudian kalau materinya terkait dengan ekonomi biru, ya kakak kuasain ekonomi biru itu. Kayak tadi tuh ya, 5 ekonomi biru, perikanan, perikanan terukur, kamu budaya sampai dengan pengawasan. Ya, jadi biar terlihat natural, bukan terlihat diada-adakan. Ya, karena kalau udah LGD itu faktor penentu nilai besarnya bukan apa orang lain, tapi ya tim juri itu teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau saran saya tadi ya, jangan usah terlalu pengen tahu Bamer. Yang penting kalian ketika ditanya dengan forum itu, kalian bisa menjawab dengan bagus. Solutif itu lebih bagus. Ya, kayak gitu Kak ya. Karena dia bilang LGD, Leadership Plus Discussion. Jadi tidak ada yang memimpin di sana, hanya diskusi saja. Dari diskusi itu akan kelihatan mana yang bisa bisa memberikan solutif, mana yang hanya dia sekedar pengen ngomong-ngomong aja kayak gitu. Jadi penguasaan materi sangat penting sekali. Untuk materinya apa saja, ya saya kurang tahu Kak. Cuma saran saya pelajari yang saat ini hot newsnya. Kayak penangkapan ikan terukur kayak gitu ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya, saya harus matikan dulu karena di sini apa jaringannya mati semua, mati listrik, jadi supaya suara saya terdengar jelas, jadi saya matikan. Jadi kayak gitu ya Kak Samsul Rizal ya Kak ya. Jadi jangan terlalu show off, jangan juga terlalu pengen dilihat. Yang penting kalian harus menguasai pembahasan materi dengan sangat baik. Caranya gimana? Baca di website KKP, baca di Instagram KKP, baca isu terkini. Kalau sekarang isu terkini itu PIT sama ekonomi biru ya, kayak gitu. Oke? Baca PIT di Permen KP 11. Sorry, PP 11 2023. Oke, semoga menjawab Kak Rizal, semangat ya, semoga mendapatkan nilai yang terbaik ya. Amin. Oke, teman-teman silakan yang lagi kita tadi sudah penata kelola, sekarang ke pengelola layanan yang agak banyak kan nih. Siapa yang pengelola layanan nih? Ada pengelola layanan Kak Adri apa Kak Adri nih? Kak, saya mau nanya. Enggak, bentar loh. Kak Adri jabatannya apa tadi? Sorry. Oh, saya daftarnya pembina mutu, tapi tadi Oh ya. Kak Fatin suaranya nggak jelas, jadi saya mau nanya di sini. Oh ya, gimana gimana? Kan saya udah beli yang paket aplikasi itu kan, Kak. Hmm, hmm, Kalau hmm. misalnya nanti saya mau daftar bimbel itu bisa dipotong lagi apa enggak? Soalnya kan yang harga yang saya lihat di website itu udah sama dengan aplikasi kan. Itu yang Iya. saya mau tanyain. Ya, jadi memang kalau untuk upgrade itu nanti dipotong nggak? Jadi nggak full bayarnya. Nanti akan ada kupon khusus. Silakan hubungin admin untuk mendapatkan apa potongan harga ya. Kalau nggak salah sekitar 950 kalau kalau dari ini ya apa dari upgrade dari aplikasi ke Bimbel. Itu Kak Adri ya. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, Kak Selma silakan. Ya, Kak Selma. Kak Selma pengelola layanan tadi ya. Iya Kak. Oh ya, silakan silakan Kak. Mau tanya, ini kan eh, basicnya apa garis besarnya kan tadi saya udah eh, dari yang dibahas itu kalau pengelola layanan itu lebih ke budidaya ikan, pengolahan dan yang lain-lain itu ya Kak. Dan Hmm. untuk apa sih undang-undangnya itu kan di Undang-Undang 45 tahun 2009 ya. Nah, itu kan Hmm. dari undang-undang itu kan ada turunan ya kayak PP, Hmm. Permen, terus eh, apa peraturan-peraturan yang lain. Nah, itu tuh harus dipahami semua atau eh, dari peraturan-peraturan itu atau kayak isu-isu terkini gitu Kak, Ya, soal-soal. benar-benar. Jadi kalau pengalaman saya ya supaya kakak itu mulai banyak kemana-mana, kita coba saya scan dulu ya. Ini tadi pengelola layanan. Ini.
Nah, misal nih kak ya, kita bahas terkait ini hukum dasar kebijakan tangkap, ya kan? Nanti kan saya akan buat folder nih. Nanti kan saya akan usahakan semua ini ada semua, ya kan? Sekitar berapa nih ya? 28. Nanti saya buatkan folder 28 tambah 11, 39 folder. Tapi 39 folder itu Kak, pasti ada satu peraturan yang dia itu mencakup 3 poin di sini gitu. Misal nih ya, kita sebutkan tentang ini sistem keamanan manajemen pangan. Ini kan ini sebenarnya HACCP sama UPI. Nanti kakak wajib mempelajari terkait Permen KP HACCP. Itu ada yang namanya Permen KP Sistem Manajemen Mutu, ya. Di situ nanti akan bisa masuk juga ke yang khusus terkait ini bisa ke ini nih ke 12 sorry ke 18 sampai 19 nih, ya, manajemen keamanan pangan sama pengujian, ya. Pengujian ini bisa secara fisika sama kimiawi, ya. Kalau fisika itu ada namanya organoleptik, ya kan, kita mungkin pernah belajar di situ. Nah, jadi peraturan-peraturan yang turunannya mau tidak mau kita harus pelajari. Cuma satu peraturan itu mungkin bisa mencakup beberapa poin, Kak, gitu loh. Artinya bukan satu poin ini satu peraturan, enggak gitu loh. Ya, tetap kita harus memegang secara garis besarnya dulu. Kemudian kita petakan. Oke ya. Kalau kita bahas terkait budidaya itu maka ada peraturan terkait CPIB, terkait CPUIB. Nanti CBIB ini kita lihat lagi di yang bawah ini. Kira-kira masuk yang mana ya CBIB itu ya? Oh, ternyata bisa masuk ke tiga, yaitu bahan baku pakan ikan kayak gitu. Bisa juga masuk ke pengolahan sarana prasarana kawasan budidaya, gitu Kak. Intinya itu adalah tetap kita pelajari, cuma peraturan itu enggak serta-merta hanya satu, tapi peraturan itu bisa mencakup beberapa poin, gitu Kak. Ya, jadi biar kita punya pandangan, oh berarti aku harus banyak banget ya peraturannya, enggak juga gitu loh, ya, gitu. Nah, nanti Kak Selma ini ya bimbel ya, Belum sih, Kak. aplikasi ya. Iya, baru aplikasi. Nah, nanti di aplikasi mungkin saya coba untuk memberikan apa eh, berupa folder. Nanti di folder itu pasti ada beberapa materi yang sama semuanya itu. Karena emang itu landasannya kayak gitu. Itu Kak Selma ya. Semoga bisa membantu. Dan emang harus sabar ya Kak ya, karena banyak betul materi pengolahan kayak gitu. Terima Oke. kasih, Kak. Sama-sama semangat ya teman-teman ya. Waktu kurang ada sebulan, pelajari baik-baik ya. Kalau untuk yang fresh graduate, ya mungkin masih hafal-hafal lah kayak gitu ya. Oke, kemudian ya, di aplikasi ada materinya. Tadi sudah penata, sudah pengelola. Sekarang saya mau ke aquaculture. Ada nggak ya dari aquaculture yang mau nanya teman-teman? Silakan dari aquaculture kalau apa yang mau nanya bisa raise hand. Ke teman-teman bisa download di ini juga ya, di mana? CAT ya. Nggak tahu. Di sini sudah tahu belum ya CAT itu ya? cat.dolphinbrain. Jadi kalau yang tidak punya Android bisa daftar di sini. Akunnya sama aja sih kayak gitu. Saya coba buatkan ya. Oke, oke. Ini pilih informasi. Ini saya coba saya screen dulu ya teman-teman. Tadi ada yang nanya soalnya. Nah, ini materi dan jabatannya sama kayak di aplikasi. Jadi ini saya sengaja membuat CAT ini supaya teman-teman nih yang tidak punya Android ya atau yang iOS itu bisa dipakai di iOS-nya. Bisa dibuka Safari atau di laptop ya. cat.lovinbin.com. Nah, nanti tadi tuh materinya apa terkait program perikanan ya. Kemarin ada yang ngeluh ya, Kak, lama banget Kak websitenya. Sekarang enggak, kita sudah upgrade ya. Jadi ada beberapa item yang kita hapus. Jadi mempercepat ya. Jadi nggak lama-lama lagi loadingnya. Apa namanya tadi? Oh. Oke, kayak gitu Kak ya. Gimana teman-teman dari aquaculture ada yang mau ditanyakan atau saking banyak jadi kayak bingung Kak mau nanya apa, orang saya belum belajar sama sekali gitu. Apa-apa. Masih ada waktu ya gitu. Oke. Oke, kemudian dari pengawas perikanan. Nah, ada pengawas perikanan yang mau nanya? Silakan ada pengawas perikanan kalau ada mau nanya. Oke, kalau oke ada. Silakan Kak Juandi.
Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Kak, ini Kak mau tanya, kalau kita ambil paket aplikasi saja, nah selain soal-soal, kita dapat update materi-materi terbaru kan ya? Dapat. Nah, nanti kita digabungin, dimasukin ke dalam grup belajar gitu, apa apa setelah beli paket, ada tryoutnya, ada materinya, terus jalan sendiri, apa tetap ada grup belajar walaupun nggak ada bimbelnya? Ya, jadi untuk aplikasi saya mau maaf banget ya, kami belum bisa mengakomodir untuk grup grup belajarnya. Tapi untuk update materi nanti langsung kami berikan di aplikasi dan itu gratis ya. Nanti kakak itu bisa cek berkala aja ya. Kalau di materi ya di link materi itu nanti pasti ada tuh folder updatean kayak gitu. Ya, jadi cek di materi secara berkala kak. Dan itu semua gratis. Itu Kak Juandi ya. Ada lagi Kak Juandi?